Sudah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar ISO Series Membangun Ketangguhan dan Keberlanjutan Bisnis dengan ISO 22301 bersama kami Robert and Associates. Perkenalkan, saya yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya dari jam 2 siang ini sampai dengan jam 4 sore. Dengan saya Sandi selaku host untuk kegiatan webinar kali ini. Bagaimana Bapak dan Ibu semuanya kabarnya? Apakah sehat? Karena kalau di cuaca Jakarta saat ini sedang mendung ya Bapak dan Ibu semua dan beberapa hari yang lalu sering panas ya Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin boleh dituliskan di kolom chat ketik angka satu kalau udah pada ready Bapak dan Ibu semuanya. Boleh satu 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 ya. Wah, udah rame ini ya. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu di siang hari ini, Senin siang hari ini ya Bapak dan Ibu semuanya. Kami yakin Bapak dan Ibu semua semangat untuk menerima pembelajaran baru terkait membangun ketangguhan dan keberlanjutan bisnis dengan ISO 22301 bersama Robert and Associates. Baik, mungkin Bapak dan Ibu semuanya ada yang baru di sini dan mungkin ada juga beberapa kalau kita ngelihat peserta udah ada beberapa peserta yang pernah ikut webinar kami sebelumnya ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, mungkin izin kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami adalah Robert and Associates, perusahaan jasa konsultasi dan juga training terkait GRC, IT GRC, Management System, dan juga Sustainability Improvement. Di mana klien-klien kami menyebut kami secara garis besar ya Bapak dan Ibu semua, kami adalah konsultan ISO. Mungkin kita lebih dikenalnya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya jika ingin mempelajari lebih dalam dan juga ingin berkonsultasi terkait ISO bisa dengan kami ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, eh, pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan Ibu semua udah menyempatkan hadir di Zoom meeting di siang hari ini. Dan untuk sesi siang ini,
kita akan bersama-sama belajar terkait ISO 22301 bersama dengan senior konsultan kami dengan Bapak Eri Hardi. Harapannya beliau sudah hadir ya Bapak dan Ibu semuanya. Eh, di mana di sini nanti kita akan mengupas bareng-bareng bersama-sama ya Bapak dan Ibu semuanya untuk pembelajaran terkait ISO 22301 Business Continuity Management System. Namun sebelum kita mulai, izin nih Bapak dan Ibu semuanya boleh diaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk kita lakukan foto bersama. Harapannya Bapak dan Ibu semuanya sudah mendapatkan virtual background ya Bapak dan Ibu semuanya. Siap. Baik, apakah tim sudah ready? Kira-kira kita mengambil posisi yang sama ya Bapak dan Ibu semuanya karena akan di screenshot selama 2 kali take. Baik, izin. Kebetulan karena kami Robin Associates, kalau Bapak dan Ibu semua melihat kami logo Lokasi larinya berarti untuk ke arah kanan nih FAF-nya ya. Jadi izin ini tuh kita di semua TPS boleh aja tangannya berarti ya. seperti ini Bapak dan Ibu semuanya buat kita take foto Untuk yang slide 4 itu dokumentasi berarti ada webinar kali ini. goals yang lain atau udah beda lagi? Baik, kita mulai untuk foto pertama. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Harapannya sudah semua ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, kita lanjut lagi. Pertama-tama saya juga mau informasikan bahwa dalam kegiatan webinar ini, jika Bapak dan Ibu semua ingin melakukan pertanyaan, kami perbolehkan bisa menulis pertanyaannya langsung di kolom chat ya Bapak dan Ibu semuanya untuk nanti bisa kami langsung jawab. Jika ada pertanyaan yang bisa langsung kami jawab ya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk sesi kali ini kita juga mengundang nih Bapak dan Ibu semuanya salah satu eh, klien kami, Bapak dan Ibu semuanya, beliau adalah dari perusahaan Sarana Multi Infrastruktur, di mana saat ini Sarana Multi Infrastruktur atau yang sering kita kenal adalah SMI sudah mengimplementasikan ISO 22301. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, izin untuk Pak kita sambut ya Bapak dan Ibu semuanya dengan Pak Tommy Priyohutomo. Apakah Pak Tommy sudah di tempat? Selamat siang, selamat baik ini teman-teman sekalian ya. Salam sehat Baik, semuanya. selamat siang Pak Tommy. Bagaimana kabarnya Pak Tommy? Ase- Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy sudah hadir di kegiatan webinar kita di siang hari ini. Dan sesi ini kita akan mengupas bagaimana pengalaman dari SMI ya, Pak Tommy untuk sudah mengimplementasikan ISO 22301 nih, Pak Tommy. Pak Tommy, sebelum kita lebih dalam lagi, saya ingin tahu sih Pak Tommy, apa sih latar belakang dari PT SMI untuk mengimplementasikan ISO 22301 ini nih, Pak Tommy? Oke, thank you atas kesempatannya juga. Ya, ini mewakili dari PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu masih belum tahu PT SMI itu apa, sebenarnya PT SMI itu adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang kebetulan diberikan mandat ya terkait visi misinya adalah percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Di mana secara lini bisnisnya itu kita ada tiga terkait bisnis terkait pembiayaan, kemudian advisory dan pengembangan proyek juga. Salah satu pembiayaannya juga kita ada pembiayaan terkait syariah, terkait pembiayaan konvensional juga, dan pembiayaan publik gitu ya. Memang sebagai latar belakang dan alasan kenapa sih mengadopsi ISO 22301 2019 ini, memang kita itu di perusahaan keuangan ya, kita tuh semacam development financial institution di mana kita mendukung proyek-proyek strategis nasional. PT SMI itu mempunyai kewajiban yaitu di mana kita harus resilience, artinya ketahanan operasional, ketahanan bisnis juga terhadap gangguan-gangguan internal ataupun eksternal itu kita harus tetap bisa manage sehingga ekspektasi dari masing-masing stakeholders ya, khususnya dari Kementerian Keuangan, kementerian-kementerian lain dan stakeholders lainnya pun kita juga bisa penuhin gitu ya. Jadi memang adopsi ISO 22301 itu memang sebuah langkah
strategis untuk menetapkan BCMS yang secara terukur, terintegrasi dengan manajemen risiko korporasi gitu. Kemudian selain itu juga sertifikasi ISO yang sudah kami tempuh dan dibantu oleh Robert juga waktu itu tahun 2024 kita itu membuktikan bahwa ya komitmen dari top manajemen ya artinya kita di sini tidak sendirian artinya lebih top down dari sisi manajemen sangat mendukung dalam penerapan ISO 22301 itu sehingga prinsip-prinsip GRC pun juga kita penuhin gitu ya. Mungkin alasan dan latar belakangnya perkenalannya seperti itu, Mas. Silahkan Oh, kalau ada baik, pertanyaan lagi. menarik Pak Tommy atas penyampaiannya gitu. Jadi yang cukup jadi pertanyaan saya pribadi ya Pak Tommy ya, Ya. dari berbagai macam ISO, kenapa ISO 22301 nih Pak Tommy yang diterapkan di PT Sarana Multi Infrastruktur Persero? Ya, kebetulan PT SMI ini saat ini kita sudah mempunyai 3 ISO terkait ISO SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan juga kami sudah memiliki, Sistem Manajemen Keinformasi juga kami sudah memiliki. Terus kemudian di tahun 2024 kemarin sebenarnya kita bukan hal yang baru adopsi BCM ya. Kalau bicara BCM sendiri mulai dari awal COVID pun kami di perseroan itu sudah menerapkan beberapa hal terkait BCMS gitu ya. Akan tetapi secara framework, secara tata kelola mungkin masih belum 100% adopsi sepenuhnya dengan ISO BCMS. Nah, dengan semangat dan tujuan yang sama ya, agar kita tuh standar secara internasional dan tersertified juga, mungkin itulah yang menjadi alasan bahwa kenapa kita nggak sekalian untuk ISO-kan juga nih terkait BCMS gitu ya. Dan dengan dukungan dari manajemen juga pada waktu itu kita bisa penuhin dari sisi auditor eksternalnya juga, waktu audit surveillance-nya juga. Dan alhamdulillahnya juga waktu itu hampir tidak ada temuan ya, mungkin temuannya sedikit sekali yang terkait minor, minor finding juga dari audit eksternal. Ya thank you juga dari teman-teman Robert atas bantuannya waktu itu juga mengguidance kita, memastikan bahwa kita sudah sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Mungkin itu Mas. Oke, baik. Keren Pak Tommy. Jadi di Sarana Multi Infrastruktur Persero sudah ada 3 ISO Pak ya. Ya, Ini saat ini di s- ISO. semoga harapannya bisa menjadi contoh dari berbagai macam industri. Ini kebetulan kalau kita lihat peserta-peserta kali ini banyak sekali nih Pak Tommy dari berbagai macam industri, baik dari manufaktur, bahkan ada dari rumah sakit, atau mungkin perbankan juga ada nih Pak Tommy. Sampai kalau nggak salah ini ada yang dari asuransi juga gitu. Jadi memang harapannya bisa menjadi contoh yang baik ya Pak Tommy untuk perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Nah, tadi kan kita ngomong manis-manisnya aja nih Pak Tommy. Kira-kira apa sih Pak Tommy tantangannya gitu dalam menerapkan ISO 22301 ini Pak Tommy? Ya, tantangan sih memang kalau kalau mungkin saya boleh sharing ya teman-teman sekalian klausul ya mungkin pengalaman saya sebelumnya pun juga sama. Sebenarnya tantangan utama itu adalah bagaimana meyakinkan manajemen untuk kita komitmen bersama. Artinya ISO ini sesuatu hal yang long run ya. Artinya itu kita nggak bisa satu kali 1 tahun beres udah selesai gitu, enggak gitu. Jadi bertahap dan panjang gitu. Kalau mungkin bahasa ISO itu nyebutnya adalah continuous improvement. Artinya kita improve secara bertahap, kita harus kembangkan apa yang belum dimiliki sekarang, ke depannya itu kita harus memiliki. Jadi itu salah satu tantangan pertama ya. Artinya dukungan dari top manajemen itu harus dimiliki, baru mungkin kita bisa melangkah gitu ya. Terus yang kedua mungkin dari sisi integrasi. Jadi memang kami itu beberapa hal terkait mengenai proses gitu dan mapping-mapping proses itu memang kita masih belum terintegrasi dalam artian itu mapping di business impact analysis gitu ya, end-to-end prosesnya itu kita harus petakan satu persatu gitu. Jadi otomatis kita harus lumayan scatter ya waktu awal membangun ISO BCMS sendiri itu di mana kita harus mengidentifikasi satu persatu prosesnya, terus kemudian kita tahu bahwa proses ini signifikan atau tidak. Terus kemudian kita tahu bahwa strateginya itu sudah mencukupi atau belum. Jadi itu merupakan salah satu tantangannya juga. Mungkin salah satu yang terakhir terkait mengenai koordinasi lintas divisi juga.
koordinasi lintas divisi ini memang sesuatu hal yang nggak bisa kita pungkiri, apalagi untuk BCMS yang bisa lintas divisi, bahkan seluruh korporasi pun terlibat gitu ya, Bapak Ibu sekalian, di mana peran masing-masing itu sangat kritikal, krusial gitu ya. Meskipun sebenarnya unit itu tuh nggak relevan, tapi bagaimana kita memastikan bahwa unit itu tidak relevan, maaf saya koreksi, tidak kritikal gitu ya. Meskipun unit itu tidak kritikal, tapi kita harus memastikan dulu nih, kita analisa dulu dengan BIA-nya gitu. Kalau misalnya memang hasil analisa BIA-nya itu memang tidak kritikal, baru kita identifikasi lebih lanjut strateginya seperti apa. Jadi tantangan-tantangan cukup banyak, khususnya dari sisi bagaimana kita mengorkestrasikan gitu ya bahasanya dari semua kalangan, semua organisasi, organisasi BCM pun juga lintas fungsi, lintas unit juga, ada dari risk, ada dari operation, ada dari human capital dan lain sebagainya. Dan itu memang tidak tidak membutuhkan waktu yang sebentar gitu ya. Artinya itu kita membangun itu cukup lama dan kita juga cukup sering melakukan latihan minimal 1 tahun sekali juga dan dukungan dari manajemen pun juga dibutuhkan. Mungkin kurang lebih itu, Mas, terkait tantangannya dari kami selama ini menerapkannya ya. Menarik, menarik Pak Tommy. Tadi Pak Tommy sempat ada informasikan banyak sekali dari ini Pak ya. Lintas divisi ini Pak gitu. Saya jadi penasaran Oh. sebenarnya dari SMI sendiri scoop yang diimplementasikan di ISO 22301 ini terkait apa sih Pak Tommy? Siapa tahu ini bisa jadi ya balik lagi ke ini ya ke teman-teman yang ada di sini rekan-rekan yang di sini menjadi contoh nih Pak Tommy gitu. Dan Iya. bagaimana sih cara menentukan scoopnya gitu yang baik dan benar mungkin dari versinya Pak Tommy? Iya, kebetulan skop di kami kita mensertifikasi itu seluruh proses bisnis. Artinya kita punya 3 pilar proses bisnis dan 3 proses bisnis itulah yang kita sertifikasi. Dengan harapan apa dari masing-masing proses bisnis yang sudah kita sertifikasi itu sudah ada strateginya. Artinya ketika ada gangguan, ketika ada eksternal event bentuknya apapun, kita sudah punya strateginya itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tidak serta-merta dari ya mungkin kalau Bapak Ibu udah common ya kita ada loss of people, loss of building, mungkin ada loss of system juga gitu. Jadi bagaimana untuk setiap skenario-skenario yang ada itu kita sudah mempunyai strategi penerapannya sehingga harapannya pun ketika ada gangguan pada proses bisnis yang ada dari pilar bisnis kita, kita tetap bisa running, kita bisa tetap menjalankan proses bisnis kita, dan kita tetap bisa memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh debitur ataupun customer kita gitu. Oke, menarik. Jadi seluruhnya Pak ya. Wah, Ya, berarti kita ini memang seluruhnya nih. Mm-mm. end to end berarti Pak ya untuk skopnya Betul, ya dan itu pasti cukup challenging berarti Pak ya untuk karena kan satu ini ya hitungannya satu satu perusahaan ya betul, dan betul. apalagi kalau kita udah masuk ke cek dokumentasinya tadi sampai Pak Tommy juga ada informasi terkait BIA-nya gitu berarti setiap Mm. divisi setiap divisi udah pasti itu akan dicek Pak ya. Ya, Oke, betul. baik gitu gitu. Oke, dan dari informasi tadi Pak Tommy sudah informasikan juga bahwa kita udah masuk di surveillance satu ya Pak ya. Mm. Ya, baik mendapatkan sertifikat ISO 22301-nya gitu ya dengan tadi informasi Pak Tommy bahwa sudah uh, tidak ada temuan yang berarti lah ya Pak Tommy ya. Jadi Ya. kita pengen boleh deh Pak Tommy diinformasikan apa sih faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilannya ini Pak Tommy gitu sehingga mendapatkan sertifikasi ISO 22301-nya ini. Ya, yang pertama mungkin kita pastikan antara gap ya, artinya gap yang kita miliki sekarang dengan standar yang ISO seharusnya itu sejauh apa, itu mungkin dulu yang teman-teman harus kita siapkan. Artinya memang kita itu waktu di SMI
pengembangan metodologi frameworknya BCM itu tidak 1 tahun, artinya itu 1 tahun langsung kita udah ready ya waktu itu. Jadi memang kita udah ada beberapa kali pengembangan juga dari sisi framework dan metodologi, sehingga ketika nanti kita melakukan audit surveillance pun kita sudah benar-benar prepare nih, artinya seluruh gap yang ada itu khususnya untuk gap yang major itu jangan sekali ada gitu ya. Setiap klausul-klausul ISO-nya, standar-standar ISO-nya kita identifikasi sampai memastikan bahwa sebisa mungkin gap itu di bawah 5% lah bisa dikatakan gitu ya. 5%-nya pun itu sifatnya hanya yang minor gitu. Karena kalau yang major kan nantinya jadi temuan dan ketika menjadi temuan itu menjadi pertanyaan juga dari sisi auditornya apakah ini mungkin untuk kita close atau tidak dan lain sebagainya. Jadi harapannya ketika nanti kita akan maju ke next step di mana kita akan melakukan audit surveillance ya, itu dipastikan bahwa gap itu seminimal mungkin kita sudah capai gitu. Jadi artinya kalau semakin kecil gapnya, ya artinya nanti kemungkinan temuannya pun juga akan semakin kecil. Mungkin itu insight-nya, Mas. Iya, baik. Makasih banyak Pak Tommy. Jadi, boleh saya simpulkan bahwa kita harus dari awal ya Pak Tommy ya, kita harus bisa Hmm, mengecek kita masih ada gap apa aja sih. Jadi langsung kita tentukan dan kita isi ya Pak Tommy ya dari betul. gap-gapnya itu gitu ya. Baik, sangat-sangat menarik nih Pak Tommy. Mungkin ini yang terakhir Pak Tommy, pertanyaan dari saya sebelum menutup. Mungkin boleh berikan satu pesan bagi rekan-rekan yang ada di sini terkait yang sudah mungkin yang sedang melakukan implementasi ISO 22301 atau sedang berpikir nih apakah ISO 22301 cocok atau tidak di perusahaan. Mungkin boleh pesan-pesan dari Pak Tommy satu pesan nih untuk rekan-rekan. Ya, baik. Ya ini rekomendasi ataupun buat perusahaan yang akan memulai gitu ya. Artinya itu memang ISO BCMS ini bukan yang sulap, artinya itu kita langsung ready semuanya itu memang sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya. Mulai dari persiapan orangnya, persiapan sistemnya, persiapan infrastruktur pendukung lainnya juga. Jadi mungkin bisa dimulai dari pilot project dulu. Artinya itu fungsi bisnis kritikal yang kecil dulu gitu ya. Mungkin dari teman-teman dari masing-masing fungsi bisnis ataupun fungsi operationnya kita identifikasi bahwa oh ini loh proses-proses kritikal kita itu. Jadi mulai dari pilot project dulu, terus kita coba dokumentasikan juga. Artinya setiap proses yang kita lakukan itu kita dokumentasikan, pastikan sudah punya BIA dan BCP-nya juga. Terus kemudian salah satu yang faktornya kalau kami kebetulan di DFI, artinya Development Financial Institution, itu sangat erat juga dengan tim IT ya, nantinya terkait DRP dan lain sebagainya. Kita libatkan nih teman-teman yang memang ada di dalam struktur organisasi BCM juga. Nanti mungkin Pak Eri bisa sharing lebih banyak lah terkait struktur organisasi BCM itu seperti apa gitu ya dari mulai dari organisasi saat normal, kemudian saat kondisi krisis, itu seperti apa yang harus kita prepare dari sisi organisasi yang ada gitu. Mungkin salah satu concernnya, mungkin salah satu kesimpulannya gitu ya, untuk ISO 22301 implementasinya itu bukan sekedar sertifikasi ya, mungkin Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya juga sharing bahwa di SMI sendiri pun sudah mengalami krisis. Ada mungkin yang hal yang nggak bisa kita ceritakan tuh mungkin ada 3 kali insiden besar lah. Jadi jangan sampai kita itu cuma bisa membuat semacam hal yang sifatnya itu hanya di atas kertas gitu. Artinya memang kita resilience yang arti sebenarnya gitu. Once misalnya kita ada kejadian ya kita memang benar-benar bisa beroperate secara normal gitu ya. Kita tetap bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar sertifikasi, melainkan penerapan budaya resiliensi yang berkelanjutan gitu. Kita bisa tetap bisa lanjut sendiri dari sisi operationnya, dari sisi bisnisnya. Itu adalah mungkin bisa dikatakan kesimpulannya ya
teman-teman Bapak Ibu yang mungkin menerapkan ISO BCMS, harapannya itu nggak cuma sekedar on paper, jadi Bapak Ibu nanti tetap harus melakukan pengujian rutin, melakukan standarisasi updating dokumen juga, terus kemudian kita melakukan audit surveillance juga. Jadi hal itulah yang menjadi bagian dari siklus ISO BCMS. Mungkin itu Mas jawaban dari saya. Semoga bisa Baik, menambah wawasan ya Bapak Ibu semuanya. baik. Terima kasih banyak Pak Tommy. Berarti memang ISO 22301 ini tidak hanya di dalam ditulis di atas kertas ya Pak Tommy ya. Memang harus diterapkan gitu ya. Dan harapannya rekan-rekan juga bisa nih menerapkan ISO 22301 ini tidak hanya di atas kertas tadi sesuai dengan informasi Pak Tommy, tapi juga bisa diterapkan sepenuhnya di organisasi. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy atas waktunya. Kami persilakan Pak Tommy untuk bisa kembali ke aktivitasnya kembali seperti itu. Terima kasih banyak Baik, Bapak terima Ibu. kasih banyak Pak Tommy atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy sekali lagi dan Bapak dan Ibu semuanya di dalam kolom chat itu sudah tersedia terkait absensi webinar ya Bapak dan Ibu. Harapannya Bapak dan Ibu bisa mengisi absensi terlebih dahulu dan nanti absensi ini yang akan kami siapkan untuk e-sertifikat Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kalau bisa dari absensi ini tertulis nama lengkapnya yang akan kami tulis di e-sertifikat. Seperti itu. Harapannya Bapak dan Ibu sudah bisa mengisi ya dan juga bisa memulai mengisi e-sertifikat, absensi yang telah tersedia di kolom chat. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, karena ini sudah masuk ke sesi kedua, di mana ini adalah sesi intinya di webinar kita di siang hari ini terkait membangun ketangguhan dan keberlanjutan bisnis dengan ISO 22301. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dengan Bapak Eri Hardi selaku senior konsultan dari Robert and Associates. Beliau ini sudah berkecimpung ya Bapak dan Ibu di dunia GRC, baik juga IT GRC dan juga terkait BCM nih Bapak dan Ibu semuanya. Jadi boleh jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dalam perjalanan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom chat ya Bapak dan Ibu semua. Nanti di akhir sesi kita akan jawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Baik, Bapak Eri untuk waktu dan tempat saya persilakan Bapak Eri. Ya, baik. Terima kasih Pak Sandi. Makasih Pak Tommy tadi insight-nya. Bagaimana memastikan bahwa bukan cuma on paper lah ya Pak ya. Karena ya kita butuh implementasinya sih sebenarnya. Sertifikasi itu cuma bonus lah ya. Bukan sertifikasinya yang kita kejar terkait dengan BCMS gitu ya. Karena once sudah kondisinya emergency, disruption, kita bingung nanti kita mesti ngapain gitu ya. Kalau kondisinya semua honeymoon ya mungkin nggak ada masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kondisinya sudah tidak honeymoon lagi gitu ya, pertengkaran rumah tangga sudah cukup pelik gitu ya. Nah inilah BCM ini jawabannya gitu ya untuk memastikan bahwa ya organisasi mampu gitu ya, mampu dan tangguh sesuai dengan tema webinar kita siang hari ini ya, membangun ketangguhan dan keberlanjutan gitu ya. Jadi bukan hanya bicara bisnis as is gitu ya saat ini, tapi juga bagaimana membicarakan bisnis itu bisa dilakukan secara berkesinambungan. Itu yang ingin kita lakukan di dalam implementasi terkait dengan bisnis continuity management ya, berdasarkan standar ISO 22301. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan nama saya Eri ya. Saya salah satu konsultan lah ya di Robert and Associates ya. Tadi mungkin Pak Sandi juga sudah menceritakan dan kebetulan juga menarik sekali topik terkait dengan BCM ini dan kebetulan saya juga sedang menulis disertasi gitu ya terkait dengan BCM ini. Jadi mungkin jadi butuh insight juga dari Bapak Ibu sekalian apakah hal-hal tersebut ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi tambahan gitu ya, poin-poin positif gitu ya. Eh, Terkait dengan implementasi BCM yang mungkin juga sudah kita lakukan dengan salah satu platformnya adalah standar ISO 22301 ini. Baik,
seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu sekalian ya, tadi kita sudah melihat bagaimana BCM itu diterapkan di organisasi ya, di SMI, salah satu klien kami gitu ya, Pak Tommy ini sudah malang melintang di risk management gitu ya, bukan hanya dari resiko yang kecil sampai dengan resiko yang besar pun beliau juga sudah mendalami dan mengalami gitu ya dan sudah mencari solusi strateginya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai kita akan melihat juga ini terkait dengan evolusi dari disaster recovery menjadi sebuah bisnis resiliency gitu ya. Sesuai dengan judul webinar hari ini tadi sudah dibahas gitu ya mengenai gambaran-gambaran bahwa yang harus diingat adalah ketika terjadi disaster recovery gitu ya. Ketika kita bicara mengenai business continuity, kita bicara mengenai bagaimana melakukan recovery, gitu ya. Continuity means recovery, gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di sini ada sumber dari ya. Oke, ada sumber dari Gartner ya 2018 ya di mana di tahun 90-an kita mengenal yang namanya disaster recovery gitu ya. Kita mengenal yang namanya RTO gitu ya, recovery time objective, kita mengenal yang namanya 3D scenario gitu ya, Unlimited. Kalau Bapak Ibu nonton film ada film dulu ada film 28 Days Later, 28 Weeks Later gitu ya. Kemudian 28 Years Later gitu ya. Nah, kita kan mengalami itu ternyata gitu ya bahwa kalau dulu kita dengar Spanish flu gitu ya, kemudian kita dengar ada eh, Oke, baik. Saya lanjut aja. Mungkin izin sepertinya kameranya tiba-tiba mati. Kita mengenal kemudian ada yang namanya business recovery gitu ya. Bagaimana mengidentifikasi proses-proses yang kritikal gitu ya. Kemudian tahun 99 kita mulai mengenal yang namanya internet dan business process reengineering. Kita mengenal ada yang namanya RTO, RPO gitu ya. Bukan hanya RTO tapi bukan hanya recovery time objective tapi juga point objective gitu ya. Kita mengenal zero hours gitu ya, zero tolerance gitu ya terkait dengan skenario-skenario keberlangsungan gitu ya. Karena ketika mengenal internet, maka kita juga mengenal dengan yang namanya kebergantungan kepada teknologi gitu ya. Kemudian tahun 2000 ya muncul Y2K kalau Bapak Ibu masih ingat gitu ya di Y2K kita punya kekhawatiran gitu ya. Kita punya kekhawatiran banyak hal gitu ya terkait dengan apakah semuanya akan terreset menjadi 00 pada saat itu gitu ya. Kemudian ada RTO bahwa harus di bawah 24 jam gitu ya. Hitungannya sudah dalam hitungan menit gitu ya. Kemudian 2004 kita mengenal dengan yang namanya enterprise risk management. Jadi risiko tidak lagi dilihat secara satuan ya, secara proses by proses, tetapi kita melihat risiko secara menyeluruh gitu ya. Kita melihat risiko secara total. Ya, ada yang namanya enterprise risk management di mana kita mengidentifikasi ya risiko ya, risk profile dengan business alignment, dengan alignment dari bisnis proses yang ada. Kemudian tahun 2007 kita mulai mengenal ada yang namanya operational risk gitu ya. Di mana di situ ada pandemi ya. Masih ingat tahun 2007 ada pandemi apa? Ada flu burung pada saat itu ya. Lagi tren flu burung pada saat itu. Kemudian ada pandemi ya, ada cloud computing mulai berkembang gitu ya. Ada SaaS gitu ya, software as a service gitu ya, ada virtualization gitu ya. Kemudian 2009 ada krisis ya. Ya mungkin 98 juga ada krisis sama ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin nggak terlalu eh, apa krisisnya sangat lebar gitu ya sehingga semua terdampak gitu ya. Nah, kalau 2009 krisisnya agak beda nih. Kalau Bapak Ibu ingat di 2009 ada krisis manajemen gitu ya, ada terkait dengan berbagai krisis ya, ada krisis terkait dengan subprime mortgage di US gitu ya, ada krisis terkait dengan Topan Katrina gitu ya, yang recovery-nya sangat panjang gitu ya. Nah, kemudian 2012 kalau kita masih ingat ada regional event, krisis juga tapi sifatnya regional sekarang. Kita sudah tidak melihat lagi krisis itu secara entity per entity tetapi melihat krisis itu secara regional gitu ya. Ada kasus gempa bumi ya, ada kasus Fukushima ya di Jepang gitu ya. Ada gunung berapi, kemudian ada oil spill. Kalau Bapak Ibu nonton film Deepwater Horizon ya, Mark Wahlberg ya, di mana ada kasus antara eh, BP, kemudian Halliburton dan Transocean gitu ya, di mana mereka saling klaim gitu ya, ini salah siapa ya. Yang meninggal sih nggak banyak ya, mungkin 5 sampai 10 orang pada saat itu, tetapi tumpahan akibat rig yang meledak itu di Teluk Meksiko dampaknya cukup signifikan dan juga
dalam kasus itu pun juga sebenarnya yang dipersalahkan adalah pemerintah karena pemerintah tidak membuat aturan atau regulasi yang ketat juga pada saat itu. Nah, itu regional event ya. Jadi kasusnya bukan hanya terdampak di satu tempat tapi secara regional gitu ya, secara besar gitu ya. Kemudian 2016 ada global event, ada cloud outage ya, ada pandemi juga pada saat itu ya. Kemudian saat ini kita mengenal yang namanya business resiliency ya, bagaimana bukan hanya eh, berjalan tapi juga organisasi harus bertahan gitu ya, memastikan bahwa organisasi tetap bisa berjalan dalam kondisi apapun ya, sesuai dengan harapan dari stakeholders tentunya. Ya. Nah, ini gambaran-gambaran lah ya. Ketika kita bicara mengenai business continuity, tentu kita mengenal yang namanya disaster atau disruption gitu ya. Tahun 80-an ada gempa di Mexico City gitu ya, 8 skala Richter, kebetulan pusat gempanya di tengah kota gitu ya, sehingga dampaknya cukup besar gitu ya. Kemudian tahun 87 juga ada sama ya, penerbitan rencana pemulihan IT oleh bank besar di Amerika dan Inggris gitu ya, di mana ada pemulihan terkait dengan data center dan sistem keuangan pasca bencana. Ya, kemudian tahun 90-an ada serangan di bom di WTC ya. Pada saat itu ini bukan 9/11 ya, ini masih bom di WTC, WTC masih berdiri gitu ya. Wall Street-nya kalang kabut karena kebetulan terdampak gitu ya. Ada business recovery center, ada bagaimana memulihkan gitu ya kalau terjadi serangan ini kan. Kalau dulu kalau Bapak Ibu ingat, mungkin kalau sekarang kita eh, transaksi saham kita sudah menggunakan aplikasi dari sekuritas gitu. Kalau zaman dulu kan kita beli beli kertas gitu ya. Jadi ada kertasnya, kita datang ke bursa gitu ya. Seperti tadi saya lihat ada dari Bursa Efek gitu ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan antri tuh di bursa tuh beli kertasnya, terus nanti dapat beli berapa lot dapat kertas fisiknya gitu ya. Nah, ketika fisik gedung bursanya ya di Wall Street-nya terdampak ya, maka orang nggak bisa antri juga gitu ya. Jadi perdagangan akhirnya terhenti pada saat itu. Ini tahun 90-an ya. Kemudian tahun 95 ada serangan gas sarin. Kalau Bapak Ibu ingat, Aum Shinrikyo ya. Bagaimana bayangin kalau Bapak Ibu di MRT, kebetulan saya juga salah satu pengguna MRT Bapak Ibu, di MRT Bundaran HI misalnya gitu ya, terus ada serangan gas gitu ya. Kita nggak bisa evakuasi karena semuanya di bawah tanah gitu ya, mau keluar juga nafas juga susah. Nah, ini yang terjadi di tahun 95 gitu ya, mendorong perusahaan-perusahaan Jepang untuk mengembangkan namanya Emergency Response Plan. Ya, jadi tadi mungkin Pak Tommy juga sudah sampaikan, menceritakan sedikit banyak gitu ya, bagaimana ketika sebelum terjadinya disaster, ketika terjadi disaster, dan sesudah terjadinya disaster. Jadi ada 3 fase yang kita harus lakukan gitu ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana memastikan emergency response planning gitu ya, merespon dalam kondisi emergensi. Kemudian di tahun 99 kita sangat khawatir ya, ketika itu ada Y2K, Millennium Bug gitu ya. Bapak Ibu sadar bahwa dengan teknologi apakah nanti semuanya keriset menjadi 00 gitu ya, semua data hilang gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya jam tangan digital gitu ya, apapun mereknya lah ya, juga khawatir kan ya. Gimana nih? Apakah jamnya, tanggalnya itu akan berubah 00 lagi? Kita kembali ke peradaban tahun 1900-an gitu ya. Jadi bukan tahun 2000 tapi tahun 1900-an gitu ya, di mana semua teknologinya masih manual pada saat itu. Ya, ini ada kekhawatiran pada saat itu semuanya data hilang gitu ya, karena kita menggunakan satuannya 2 digit saja pada saat itu. Ya, kemudian tahun 2000-an ya ada another disaster ya, ada 2001 ya, ada serangan 9/11 gitu ya. Titik balik di mana BCM global mulai berkembang gitu ya. Banyak kantor, data center dan sistem keuangan yang berantakan pada saat itu karena pusatnya ada di satu tempat. Jadi gampang sekali karena pusatnya disentralisasi di satu tempat, akhirnya diserang satu tempat dan akhirnya dampaknya signifikan yang terjadi gitu ya. Nah, sehingga akhirnya muncullah kebutuhan terkait dengan business continuity plan lintas lokasi. Makanya ada yang namanya geo-redundancy gitu ya. Bagaimana kita melihat disaster recovery itu location-nya dibagi-bagi gitu ya, tidak di satu area yang sama gitu ya. Karena ketika kita mengalami problem di satu area, maka ya semua area menjadi problem gitu ya. Kemudian 2004 kita mengalami Bapak Ibu ada tsunami Aceh ya di Samudra Hindia ya. Banyak lembaga dan perusahaan Asia merevisi BCP mereka ya, mencakup mengenai bencana besar atau mungkin sekarang setahun terakhir kita mengenal yang namanya megatrust gitu ya. Better kita prepare seperti sekarang kita khawatir megatrust,
kita melakukan banyak uji coba, kita melakukan banyak kekhawatiran gitu ya, daripada kita nggak prepare apapun dan ternyata terjadi. Ya, itu yang terjadi di 2004 kan, ketika semua orang tidak aware gitu ya bahwa kalau air surut itu akan terjadi tsunami gitu ya, sehingga akhirnya pada saat itu kan banyak ya kalau Bapak Ibu nonton di cuplikan-cuplikan videonya gitu ya, tsunami terutama di daerah pantai di Thailand gitu ya, mereka banyak nangkepin ikan lah, kemudian juga lari-lari ke apa ke pantai malah gitu ya. Mereka tidak melihat bahwa itu adalah tanda-tanda gitu ya yang akan terjadinya tsunami yang cukup besar pada saat itu. Nah, itu yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian 2005 kita juga ngalamin juga gitu ya. Tapi bukan di belahan bumi kita, belahan benua kita gitu ya. Di Amerika mereka mengalami yang namanya topan Katrina ya. Ada badai topan Katrina ya. Di mana banyak sekali sektor-sektor pemerintahan, sektor-sektor swasta kehilangan akses layanan dasar. Apa itu layanan dasar? Sandang, pangan, pakaian, dan listrik. Ya, komunikasi, listrik semuanya terkendala. Ya, muncul pendekatan resilience planning, bagaimana merencanakan ketahanan, resilience. Jadi ada city resilience pada saat itu. Kalau Bapak Ibu ingat, salah satu kota yang terdampak adalah di New Orleans ya. Kalau Bapak Ibu lihat di New Orleans itu 2005 mereka kena topan Katrina dan mereka baru bisa recover kira-kira 3-4 tahun setelahnya di 2008 2009 ya. Itu menarik sih kalau Bapak Ibu suka nonton basket gitu ya NBA. Ya dulu ada tim di New Orleans gitu ya yang akhirnya gara-gara kasus Katrina ini mereka harus pindahin base-nya gitu ya ke negara bagian yang lain. Nah, itu kan kelihatan bahwa setelah 3-4 tahun akhirnya baru mereka bisa kembali lagi ke base utamanya. Karena kenapa ya tadi stadion tempat olahraga bukan prioritas utama untuk di recover gitu ya, sehingga mereka harus melakukan recovery yang utama dulu gitu ya. Jadi setelah 3 tahun baru mereka bisa kembali. Oke, kemudian 2010 ya, 15 tahun yang lalu sudah lama juga ada gempa dan tsunami di Tohoku ya. Dampaknya ada krisis nuklir di Fukushima ya, gangguan global, terutama gangguan yang terbesar adalah gangguan terkait dengan rantai pasok. Ya, ada krisis gitu ya, ada krisis terkait dengan supply chain. Jadi makanya disitulah mulai berkembang namanya supply chain continuity management atau supply chain resilience gitu ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu ingat pada saat itu semua produsen mobil ya mobil di Indonesia pada saat itu masih buatan Jepang, mungkin mobil-mobil dari China baru masuk 3-4 tahun terakhir gitu ya, dan sepertinya pada saat 2010-2011 industri otomotif di Indonesia bahkan di Asia masih dikuasai oleh brand Jepang gitu ya. Nah, pada saat itu salah satu isunya adalah misalnya beberapa part yang kritikal gitu ya. Misalnya kayak ECU gitu ya, Electronic Controlling Unit gitu ya, dan part-part yang sifatnya high teknologi ya masih diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di Jepang, di mana gara-gara kasus gempa dan tsunami gitu ya, mereka jadi tidak bisa berproduksi pada saat itu. Dampaknya apa? Dampaknya akhirnya em, banyak pabrik-pabrik otomotif di Indonesia, di Thailand gitu ya, di Filipina gitu ya, mereka terdampak gitu ya. Mereka juga terpaksa harus stop line gitu ya karena produksinya tidak bisa dilakukan karena tidak ada komponen-komponen utama yang kritikal yang mereka harusnya rakit di sebuah kendaraan gitu ya. Misalnya kayak ECU gitu ya. Sistem pengapian gitu ya, sistem elektronik gitu ya. Mereka tidak dapat pasokan gitu ya karena di Jepang sedang sedang terjadi disaster, ada gempa dan tsunami. Di Indonesia nggak ada apa-apa. Kita baik-baik aja pada tahun 2011, tetapi ternyata berdampak gitu ya. Bisnis resilience kita terganggu karena tidak ada pasokan eh, apa s- spare part gitu ya, tidak ada pasokan komponen-komponen penting dalam sebuah kendaraan gitu ya, kendaraan bermotor gitu ya, dalam hal ini dalam sebuah mobil gitu ya. Kemudian juga ya kebetulan karena Jepang mungkin juga sudah cukup ready gitu ya, mereka sudah melakukan preparation dengan relatif baik sehingga memang dampak dari sisi emergency responnya bisa diminimalisir, tetapi dampak dari business continuity-nya ternyata mereka punya another story nih, another problem gitu ya. Ternyata mereka tidak melihat hanya melihat respon di awal, tetapi tidak melihat respon keberlanjutannya gitu ya. Sehingga banyak pada saat itu setelah kasus gempa dan tsunami di Jepang di Fukushima pada saat itu akhirnya mereka banyak membuat pusat-pusat
teknologi, pengembangan teknologi gitu ya, industri-industri Jepang itu banyak membuat pusat-pusat pengembangan teknologi yang lintas benua, geo-redundancy tadi gitu ya. Jadi membuat apakah mungkin di China gitu ya, ataukah membuat di Australia yang mungkin lempeng secara secara datarannya berbeda gitu ya, atau membuat di Amerika Selatan atau Amerika Tengah gitu ya. Nah, itu yang mereka lakukan part of dari business continuity, bagaimana ke strategi untuk keberlangsungan bisnis mereka. Ya, 2012 ya muncullah ISO 22301 standar global terkait dengan sistem manajemen kelangsungan usaha ya. Kemudian 2017, nah ini mungkin kalau Bapak Ibu ingat, kita mengalami serangan ransomware yang namanya WannaCry gitu ya. Atau mungkin kalau zaman dulu di Indonesia mungkin Bapak Ibu mengenal ada yang namanya virus Trojan gitu ya. Nah, serangannya sekarang udah tidak lagi fisik ya Bapak Ibu ya, tapi sudah mulai bergeser nih bahwa serangan-serangan itu, disaster disruption itu bukan lagi bicara mengenai sesuatu yang sifatnya bencana gitu ya, physicals gitu ya, tetapi sekarang sudah beralih kepada status yang sifatnya teknologi gitu ya. Maka bergeser nih dari business continuity, ya kita mulai melihat bahwa business continuity part of dari cyber continuity gitu ya. Bagaimana keamanan teknologi informasi dalam BCM itu harus dilakukan gitu. Kemudian 2020 kita mengalami sendiri pandemi COVID-19 ya, gangguan berskala global bukan lagi hanya nasional atau regional tapi global, terjadi di seluruh dunia, di seluruh negara gitu ya. Gangguan terhadap ekonomi, logistik, pemerintahan semuanya diuji gitu ya. Nah, di 2020 sampai dengan saat ini kita mengalami yang namanya bagaimana work from home, bagaimana digital infrastructure, bagaimana usaha rintisan mulai berkembang gitu ya. Bagaimana supply chain disruption juga terganggu, terjadi gitu ya. Nah, memunculkan pendekatan business resilience ya, di mana sesuai dengan goals kita ya, kita juga punya SDGs gitu ya, Sustainability Development Goals gitu ya, di mana di dalamnya juga sekarang sudah mempertimbangkan terkait dengan ESG gitu ya dan risk governance. Ya, ya, di dalamnya ada banyak lah ya, di 2021, 2023 ada serangan cyber besar, ada SolarWinds, ada Colonial Pipeline gitu ya, bahkan salah satu bank di Indonesia juga mengalami gitu ya. Dan bukan salah satu ya, ada beberapa bank lah ya sebenarnya mengalami, cuman memang beberapa hal mereka lakukan dengan baik. Tadi mungkin Pak Tommy juga menyampaikan bagaimana struktur menanggapi gitu ya, ketika sebelum, ketika terjadi, dan setelah terjadi gitu ya, bagaimana organisasi-organisasi bisa melibatkan berbagai fungsi, bukan hanya orang risk management saja di dalamnya. Ya, 2004 terakhir ya kita mengalami krisis rantai pasok lagi ya terkait dengan geopolitik ya. Sekarang isunya udah bukan isu eh, isunya udah bukan teknologi lagi tapi juga termasuk geopolitik di dalamnya gitu ya. Ketika Bapak Ibu ingat Laut Merah ditutup gitu ya, yang punya Laut Merah nutup gitu ya, atau ada kapal yang problem gitu ya, akhirnya ya beberapa pasokan ya cross border continuity planning harus dilakukan gitu ya. Banyak hal yang eh, dialami ya, yang menjadi bagian dari business continuity. So, jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya bicara business continuity bukan hanya bicara mengenai disaster atau disruption yang sifatnya natural disaster gitu ya, bukan sifatnya fisik gitu ya, tetapi juga banyak hal gitu ya. Sifatnya bisa juga terkait dengan teknologi dan sifatnya juga bisa juga terkait dengan masalah geopolitik gitu ya. Jadi ya kita harus apresiasi juga gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh our president gitu ya, bahwa bagaimana menghindari terjadinya geopolitik konflik yang terlalu besar yang akhirnya tadi salah satunya bisnis continuity apa keberlangsungan operasional itu jadi terganggu gitu ya. Ada keseimbangan yang menjadi terganggu gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sumber dari World Risk Report ya, di mana Indonesia adalah negara dengan risiko bencana alam tertinggi nomor 2 di dunia ya, nomor satunya Filipina. Dan minggu lalu sepertinya atau 2 minggu lalu Filipina juga baru membuktikan mereka mengalami gempa bumi ya cukup besar ya 7,4 skala Richter di Davao City ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa mereka juga harus melakukan preparation gitu ya, dan kita pun juga sama, kita juga memiliki banyak sekali potensi-potensi bencana alam ya. Tahun lalu ada lewat Tobi gitu ya, tahun sebelumnya ada Sinabung, Merapi gitu ya, kalau dari sisi vulkanik gitu ya. Kalau dari sisi tsunami juga kita mengalami gempa dan tsunami yang cukup besar gitu ya, Cianjur gitu ya, likuifaksi di Sulawesi Tengah gitu ya, yaitu natural disaster yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah,
Question, apakah organisasi siap kalau terjadi bencana? Kemudian apakah organisasi dapat meminimalisir risiko dan kerugian jika terjadi bencana? Ya. Berapa besar kerugian organisasi apabila terjadi bencana? Dan yang terakhir, berapa lama organisasi akan beroperasi kembali setelah bencana terjadi? Ini sama aja seperti Bapak Ibu mengalami bencana individu gitu ya. Bapak Ibu mengalami kedukaan, Bapak Ibu sakit gitu ya. Pasti oleh atasan, oleh orang di kantor ditanya, kapan sembuh, kapan masuk gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan beroperasi kembali gitu ya. Kita punya yang namanya kalau di bahasa BCM, bahasa ISO 22301 kita punya yang namanya MTPD atau MAO gitu ya, Maximum Tolerable Period of Disruption. Berapa lama sih kita diizinin sakit gitu ya, atau berapa lama sih allowable outage nggak berfungsi atau nggak bekerja tuh berapa lama yang diizinin gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sampai nggak masuk berbulan-bulan pasti akan ditanya sama perusahaan. "Eh, Sepertinya Bapak Ibu lebih baik apa pensiun dini kah atau mungkin lebih baik mengurus kesehatan terlebih dahulu gitu ya." Nah, itu adalah yang disebut dengan berapa lama organisasi akan beroperasi kembali setelah bencana terjadi. Yes, during bencana yang penting adalah respon, emergency response plan. Ya, tapi ketika bencana itu terjadi lagi atau ketika bencana itu masih terjadi, bagaimana kita merespon bencana itu, gitu ya? Bagaimana kita memastikan bahwa sustainability atau resilience organisasi tetap dilakukan. Nah, itulah yang dijawab dengan yang namanya Business Continuity Management System, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi apa sih BCM itu atau Business Continuity Management System? Ini adalah satu standar ya, ada standarnya yang sudah dikeluarkan sejak 2012 tadi ya terkait dengan bagaimana keberlangsungan usaha gitu ya. Bagaimana memberikan panduan organisasi untuk membangun dan terus meningkatkan sebuah sistem kelangsungan usaha, kelangsungan bisnis ya atau kelangsungan tugas gitu ya kalau Bapak Ibu non-profit organization gitu ya, yang memungkinkan untuk mengurangi dampak terjadinya suatu peristiwa yang mengganggu ya, kemudian juga merespon secara efektif ya ketika terjadinya gangguan dan bagaimana memulihkan jika peristiwa serupa itu muncul. Nah, itulah yang dilakukan di dalam Business Continuity Management System dengan standar ini serinya 22301 ya. Jadi bagaimana kita mengurangi ya, merespon ya dan memulihkan ya jika kasus peristiwa yang serupa terjadi. Ya, makanya ada lesson learn di dalam BCM salah satunya ya atau mungkin Bapak Ibu lebih mengenal dengan namanya knowledge management gitu ya. Nah, tujuan dari implementasi BCM ya, setuju sekali 1000% dengan Pak Tommy tadi ya. BCM ini bukan mencari sertifikasi. Jadi bahkan kami selalu menyampaikan juga ke klien-klien kami bahwa sertifikasi oke Bapak Ibu lakukan, enggak pun juga nggak ada masalah karena banyak bank yang melakukan implementasi tanpa sertifikasi yang menjadi klien kami pada saat itu ya. Jadi yang penting adalah kita bisa mengidentifikasi potensi ancaman atau bencana yang dapat mengganggu operasional organisasi kita. Identifikasi dulu. Kalau Bapak Ibu nggak kenal, bagaimana Bapak Ibu mau merespon? Maka Bapak Ibu harus kenal dulu potensi-potensi ancamannya apa, gitu ya. Potensi-potensi bencananya apa, ya. Kemudian setelah itu, ya baru membantu mengidentifikasi dampaknya. Kalau kita sudah tahu potensi ancamannya, potensi bencananya apa, maka kita bisa identifikasi dampaknya yang terjadi nanti seperti apa. Ketika dampaknya memang bisa kita terima, ya berarti kita nggak perlu melakukan sesuatu yang sophisticated, sesuatu yang berlebih gitu ya. Contoh misalnya, oh kami di Rober lah ya, oh semua konsultan kami bisa WFH, jadi kami nggak perlu alternate site misalnya. Rober itu nggak punya alternate site, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya, Rober sudah BCM belum? Bapak Ibu sudah walk the talk belum di Rober? Sudah implementasi BCM belum? Sudah, kami punya. That's why kami punya kanal, channel untuk melakukan e-learning, untuk melakukan apa Zoom gitu ya, conference meeting seperti sekarang gitu ya. Karena ketika terjadi gangguan terhadap fisik kami, kantor kami, maka kami punya alternate set dalam bentuk WFA, work from anywhere gitu ya. Kita bisa bekerja dari manapun, kita udah punya cloud system gitu ya. Misalnya untuk memastikan bahwa semua database kita juga bisa tarik dan amankan dengan baik gitu ya. Nah, itulah yang kami lakukan salah satunya gitu ya. Setelah mengidentifikasi dampak, kita baru tahu nih kalau dampaknya seperti ini, oh kita bisa melakukan A. Nah, maka di poin yang ketiga adalah
framework untuk membangun ketahanan. Ya, baru kita menyusun rencana nih. Setelah kita identifikasi potensi, dampaknya, baru kita susun strateginya, gitu ya, ketahanan dan kemampuan dalam bertindak untuk mengamankan kepentingan siapa? Kepentingan stakeholders, Bapak Ibu. Ya, semua standar ISO saat ini sudah berfokus kepada stakeholders, tidak lagi berfokus kepada customer only, gitu ya, tapi banyak pihak yang berkepentingan. Ya, kalau Bapak Ibu di industri keuangan, stakeholders Bapak Ibu termasuk regulator, ada BI, ada OJK, gitu ya, ada LPS karena Pak Purbaya barusan jadi Kemenq dan booming gitu ya. Beliau kan dulu ketua LPS gitu ya. Nah, itu stakeholders gitu ya. Kalau misalnya kita di industri manufaktur, siapa stakeholder kita? Tadi seperti perusahaan manufaktur otomotif di Jepang, ya stakeholdersnya mereka, headquartersnya ada di Jepang, atau ada yang di China, atau ada yang di Eropa, di Amerika, gitu ya. Itu adalah stakeholders juga, gitu ya. Bukan hanya pelanggan saja, gitu ya, tapi stakeholdersnya cukup banyak, gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga kepentingan dari sisi reputasi, ya, brand image, gitu ya, dan kemampuan dalam membuat aktivitas yang bernilai, ya. Itu adalah kepentingan-kepentingan yang betul-betul harus dijaga. Karena ketika organisasi itu tidak bisa mempertahankan resilience-nya, ketahanannya, dan keberlangsungannya, maka organisasi itu akhirnya apa? Tergantikan. Akhirnya organisasi itu apa? Hilang, nggak bertahan, punah, gitu ya. Karena dia tidak bisa mempertahankan ya resilience-nya tadi. Ini kan sama aja kayak dinosaurs, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nonton apa, Jurassic Park gitu ya. Dinosaurs itu mati karena dia tidak bisa bertahan, dia nggak bisa menyesuaikan gitu ya, dia nggak punya new normal gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi yang baru ya pada saat itu. Kalau yang bertahan ya mereka bisa bertahan gitu ya. Ada beberapa binatang kan yang sifatnya binatang katanya apa kayak kura-kura gitu ya, itu kan binatang-binatang purba gitu ya katanya yang bisa bertahan dalam jangka panjang gitu. Oke. Nah, standar ISO, again, Bapak Ibu tidak ada yang istimewa gitu ya. Sama, pasal 1 sampai dengan pasal 10, pasal 10 ya betul ya. Pasal 1 sampai dengan pasal 10, gimana? Pasal 1 adalah terkait dengan ruang lingkup, pasal 2 referensi normatif, pasal 3 istilah dan definisi gitu ya. Kemudian dimulai dari pasal 4 sampai dengan klausul 10 itu adalah standarnya. Begitu juga dengan standar terkait dengan BCM, ISO 22301. Di pasal 4 kita mengenal yang namanya konteks organization. Kita harus mengidentifikasi organisasi kita ini bergerak di bidang apa. Apakah profit, non-profit, siapa replacement-nya, siapa substitusinya. Nah, itu adalah bagian dari konteks of organization. Siapa stakeholders-nya, pihak-pihak yang terkait, siapa saja, itu juga bagian yang kita harus identifikasi di awal. Ya. Nah, kemudian dari situ kita bicara mengenai ruang lingkup sejauh mana proses bisnis kritikalitas yang kita ingin jaga gitu ya. Kemudian di pasal 5 ada leadership gitu ya, pembentukan komitmen manajemen gitu ya, memastikan bahwa manajemen kita komit, memastikan bahwa manajemen kita eh, setuju gitu ya bagaimana keberlangsungan bisnis ini dilakukan, karena keberlangsungan bisnis ini sesuatu yang sebenarnya eh, important but not urgent gitu ya, bukan sesuatu yang urgent untuk dilakukan tetapi penting untuk dilakukan ya. Kemudian ada perencanaan, bagaimana mengidentifikasi risiko gitu ya, support ya, ada dukungan terkait dengan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dukungan terkait dengan knowledge management, pelatihan gitu ya. Dan dokumentasi serta komunikasi ya itu ada di pasal 7 ya. Kemudian di pasal 8, nah ini intinya business continuity management system ya di pasal 8. Bagaimana yang pertama? Kita harus melakukan apa? Identifikasi dulu ya. Kita harus melihat dulu dimensinya. Apa sih business continuity itu? Oh, business continuity itu dimensinya adalah business continuity itu sendiri, IT recovery, risk, dan crisis gitu ya. Sehingga kita harus punya plan terkait dengan business continuity, plan terkait dengan disaster recovery, plan terkait dengan contingency, plan terkait dengan insiden-insiden yang mungkin terjadi. Nah, itulah gambaran di pasal 8 terkait dengan business continuity management system. Ya. Sehingga komponen utama di dalam business continuity management ya itu diterangkan di dalam standar ISO-nya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa baca nanti standar ISO-nya ya. Mungkin saya nggak bahas pasar by pasal gitu ya karena cukup panjang dan melelahkan, dan saya yakin mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga sudah familiar dengan standar ISO ya.
Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi yang namanya business continuity eh, plan. Sorry, operational plan dengan mengidentifikasi yang namanya business impact analysis atau BIA, ya, dengan mengidentifikasi yang namanya BIA, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di standarnya di pasal 82, ya, 82 kita mengidentifikasi yang namanya business impact analysis, gitu ya. Dari 82 itu business impact analysis and risk assessment, gitu ya. Jadi intinya apa sih? Kita mau melakukan terkait dengan identifikasi bisnis-bisnis proses bisnis kita, gitu ya, dan dampaknya. Sehingga kita bisa tahu apakah ini kritikal atau enggak, harus dipulihkan seperti apa gitu ya. Dan mengidentifikasi risikonya gitu ya, risk analisisnya ya. Nah, itu diidentifikasi, kemudian kita setelah mengidentifikasi dampak dan kritikalitasnya serta risiko-risiko yang mungkin terjadi, kemudian kita melakukan continuity requirement analysis gitu ya, melihat apa sih kebutuhan continuity-nya tuh apa, kebutuhan keberlangsungannya itu apa, sehingga kita bisa menyusun yang namanya business continuity strategi ya. Nah, kita mulai dengan yang namanya BIA, ini sebagai dasar utama ya. BIA adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak dari gangguan pada proses bisnis yang disebabkan oleh gangguan atau bencana atau disruption atau apapun itu namanya. Ya, BIA membantu organisasi menentukan langkah prioritas. Semuanya harus dipulihkan, Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak dipulihkan sama sekali. Semua proses bisnis tentu harus dipulihkan. Tetapi dalam kondisi emergensi, dalam kondisi disruption, dalam kondisi disaster, kita harus menentukan skala prioritas pemulihan proses bisnis tadi. Nggak bisa semuanya dipulihkan bersamaan. Mana yang harus dipulihkan duluan, mana yang tidak. Itu yang disebut dengan business impact analysis. Oke? Jadi harus menentukan skala prioritas yang mana. Makanya ketika terjadi di pondok pesantren ada yang ambruk kemarin ya, mereka mengidentifikasi ya ada dokter muda gitu ya dari angkatan darat seperti atau angkatan udara atau angkatan laut gitu ya dari militer gitu ya. Dia identifikasi, oke kita harus segera evakuasi. Langkah prioritasnya apa? Kita nggak bisa selamatin semua badan. Beliau melakukan amputasi di tempat. Ya, kenapa? Karena beliau melihat bahwa keberlangsungannya tetap bisa dilakukan. Ya, ada prioritas. Ya, caranya gimana? Karena nunggu alat berat buat ngangkat, buat menyelamatkan bagian tubuhnya perlu waktu yang cukup panjang dan mungkin menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Akhirnya yang dilakukan adalah dengan melakukan amputasi di tempat. Ya, itu adalah bagian dari business impact analysis yang beliau sudah lakukan. Jadi dokter tersebut sudah melakukan BIA juga, gitu ya. Beliau melihat impact-nya apa daripada nunggu ada tangan tapi nggak ada nyawa, lebih baik ada nyawa tapi mungkin bagian tubuhnya harus ada yang diamputasi pada saat itu. Nah, inilah yang disebut dengan business impact analysis, Bapak Ibu ya. Ini yang disebut dengan business impact analysis. Nah, di dalam ya ketika terjadi disaster, kita mengenal yang namanya MTPD, ya, Maximum Tolerable Period of Disruption, ya. Kita mengenal yang namanya RTO, Recovery Time Objective, kita mengenal yang namanya RPO, Recovery Point Objective, ya. Maximum Tolerable Period of Disruption, berapa lama? Nah, itu yang ditentukan kalau kemarin di kasus di pondok pesantren, ya mereka melihat ada anak yang dalam 2 hari pun tanpa makan, tanpa minum, ya posisinya terjepit reruntuhan masih bisa berteriak gitu ya, masih bisa hidup gitu ya. Nah, berarti maksimum tolerable period of disruption-nya mungkin 48 jam gitu ya. Mungkin salah satunya untuk membuat maksimum tolerable period of disruption, langkah awalnya supaya recovery-nya berjalan adalah dengan memberikan pasokan air ya pakai selang atau apapun gitu ya sehingga orang-orang yang eh, mengalami jadi korban itu mereka bisa 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 minimum mereka bisa minum gitu ya. Makanya nanti kita mengenal yang namanya MBCO gitu ya. Mungkin di ISO 22301 sudah tidak terlalu umum gitu ya. Ada yang namanya minimum business continuity objective. Jadi objektif utamanya apa yang kita harus lakukan? Oh, memberikan pasokan air sehingga orang bisa minum sehingga tetap bisa bernafas, cepat bisa hidup, tetap bisa ada energi gitu ya. Nah, sehingga di setiap proses bisnis kita harus mengidentifikasi bisnis impact analisisnya, semua proses bisnis Bapak Ibu, tanpa kecuali. Ya, semua proses bisnis tanpa kecuali kita identifikasi ya berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Ya, dari situ baru kita menentukan
MTPD-nya, RTO-nya, RPO-nya. Ya, MTPD adalah Maximum Tolerable Period of Disruption, ya, berapa lama waktu disruption yang diizinkan, ya. RTO adalah berapa lama waktu bisa kita melakukan pemulihan, recovery, ya, dalam kondisi minimum, ya. Dan RPO adalah point objektif. Recovery point objektif kita bisa melakukan riset pengembalian biasanya terkait dengan data gitu ya, terkait dengan teknologi gitu ya. Kita bisa melakukan backup itu seberapa rutin gitu ya. Jadi sehingga data data yang kita bisa retrieve itu sampai kapan gitu ya. Itu recovery point objektif ya. Di mana kita mengenal tiga itu sebagai output dari business impact analysis ya. Jadi ilustrasinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ketika ada problem gitu ya, ada event, ada disaster di garis yang warna merah ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ya. Ketika ada event, ada disaster gitu ya. Nah, ada event, ada disaster. Nah, ketika kita melakukan backup terakhir kapan, itu adalah sebagai recovery point objektifnya. Jadi, semakin sering Bapak Ibu melakukan backup, penyimpanan data, gitu ya, maka point objektifnya akan semakin eh, pendek, gitu ya. Potensi data loss-nya akan semakin kecil, gitu ya. Nah, ketika terjadi disaster, maka kita harus menentukan RTO-nya. RTO ini ditentukan dari mana? RTO ini ditentukan dari customer, voice of customer, Bapak Ibu. Ya, customer yang menentukan kapan mereka harus bisa melakukan pemulihan kondisi. Recovery time objektifnya berapa lama? Ya, ini expected recovery. Nah, kapan kita bisa melakukan pemulihan dari proses? Oh, sorry, ini voice of process, Bapak Ibu. Dari proses bisnis kita. Ya, dari proses bisnis kita RTO-nya harus berapa lama. Nah, sedangkan maksimum tolerable period of disruption ini adalah SLA kita gitu ya, yang kita sepakati dengan pelanggan kita, dengan stakeholder kita, dengan nasabah kita, dengan customer kita gitu ya, atau dengan regulator kita. Ini adalah maksimum tolerable period of disruption ya. Sehingga ketika waktu required recovery-nya ini tidak terpenuhi, pasti akan muncul komplain, pasti akan muncul problem gitu ya, pasti akan muncul teguran gitu ya, pasti akan menjadi insiden yang besar gitu ya, menjadi permasalahan yang baru gitu ya. Nah, sehingga memang syaratnya adalah bagaimana memastikan bahwa MTPD ya dengan RTO ini minimal sama dengan Bapak Ibu. Ya, kalau bisa RTO ini, recovery time objective ini, lebih kecil daripada maximum tolerable period of disruption. Kenapa? Harapannya adalah ketika terjadi disruption, ya, sebelum maximum tolerable period of disruption-nya tercapai, organisasi sudah bisa pulih. Itu harapannya, walaupun parsial, gitu ya. Itu harapannya. Maka syaratnya adalah RTO itu kalau bisa lebih kecil atau sama dengan ya MTPD, Maximum Tolerable Period of Disruption. Itu harapannya. Oke. Nah, apa yang kita lakukan di dalam BIA? Ya, yang kita lakukan pertama tentu mengidentifikasi semua proses bisnis. Semua proses bisnis. Oke, Bapak Ibu? Semua proses bisnis, semua proses bisnis. Ya. Nah, dari semua proses bisnis ini kita identifikasi dampak finansial dan non finansialnya, ya. Kemudian setelah itu baru kita menentukan apakah proses bisnis ini berdampak penting. Nah, setelah berdampak penting, kita mengidentifikasi lagi yang memiliki dampak penting ini, kira-kira proses bisnis ini bisa dipulihkan atau harus dipulihkan berapa lama? Apakah 5 menit, 30 menit, 1 jam, seterusnya sampai dengan hitungan bulan, gitu ya. Jadi kita melakukan evaluasi, bisa dengan survei, gitu ya. Penilaian dampak, gitu ya. Kalau terhenti sekian menit, apakah terganggu sekian menit, tak terganggu, gitu ya. Nah, ini yang dilakukan evaluasinya. Ya, setelah itu, ya, kita menentukan nih dampak-dampak dari gangguan dari disruption. Satuannya waktu, Bapak Ibu. Kita menentukan berapa lama waktunya, gitu ya. Dari dampak-dampak itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi stakeholder kita. Kemudian setelah itu kita menentukan berapa maksimum tolerable period of disruption. Berapa lama dari hasil survei itu kita menentukan berapa sih maksimum tolerable period of disruption yang diizinkan, ya. Setelah itu kita melihat apa MBCO-nya, minimum business continuity objektifnya.
Nah, baru kemudian kalau Bapak Ibu pernah belajar gitu ya, ada yang namanya B3 ya, building, equipment, kita mengidentifikasi itu terkait dengan buildingnya, bangunan infrastrukturnya, kemudian equipmentnya, peralatan-peralatan fasilitas yang digunakan, teknologinya gitu ya, kemudian human resource-nya gitu ya, dan tentu third party yang terlibat di dalam proses bisnis tersebut untuk menentukan bagaimana proses eh, apa continuity itu bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi disruption atau disaster tadi. Ya. Nah, ini caranya. Ya, makanya ada kebutuhan sumber daya ini yang paling penting nih di dalam pasal 8 gitu ya. Bagaimana strategi pemulihan dari business impact analysis kemudian kita bisa menentukan strategi-strategi pemulihannya, penentuan sumber dayanya gitu ya. Berapa kondisi sumber daya normal, berapa kondisi sumber daya dalam kondisi disruption gitu ya. Apa peralatan minimum yang harus ada gitu ya. Data dan informasinya, seberapa sering kita melakukan backup, ketergantungan dengan proses bisnis lain, vendor yang terlibat gitu ya. Ini yang harus kita identifikasi. Ya. Kemudian setelah itu ya jangan lupa dalam penyusunan BIA ya beberapa metodologi yang bisa dilakukan ya menurut ISO 22317 ya. Bisa dengan review dokumen, bisa dengan interview, bisa dengan survei, bisa dengan workshop, consigning, FGD gitu ya. Itu bisa untuk mengidentifikasi business impact analysis. Kalau Bapak Ibu bertanya, mana metode yang paling pas? Ya semuanya cocok. Bahkan Bapak Ibu bisa gabungkan gitu ya dengan dokumentasi dulu, dengan wawancara, terus digabungkan dengan pola survei, kuesioner, kemudian kita workshopin. Itu yang paling ideal Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nanya mana yang mungkin paling ideal, kalau secara best practice, ya tentu workshop. Tapi kalau secara keilmuan gitu ya, secara kelengkapan data dan lain sebagainya, ya tentu melakukan survei itu mungkin salah satu cara yang eh, evidence-nya jelas gitu ya, objektif evidence-nya clear gitu ya. Nah, itu yang pertama yang kita harus lakukan terkait dengan penyusunan business impact analysis ya. Nah, baik. Setelah kita menyusun BIA ya, kemudian dari BIA tersebut kita bisa menentukan strategi dan solusi keberlangsungan usaha. Ya, strategi dan solusi keberlangsungan usaha ada diatur di pasal 8.3. Ya, pertama identifikasi dulu dampak ya dan B3-nya tadi building equipment, teknologi, kemudian human resource dan third party application dan third party yang kita gunakan. Setelah itu baru kita menyusun strategi dan solusi keberlangsungan usaha, gitu ya. Nah, strategi dan keberlangsungan usaha itu bisa seperti apa? Bisa berbagai hal, gitu ya. Nah, kita harus melihat strategi itu dari pola waktu, ya. Makanya ada timeline, ada pola waktu. Ketika terjadi bencana, kita harus merespon. Ketika bencana sedang berlangsung, kita harus melakukan recover. Ketika bencana sudah selesai terjadi, kita melakukan restore, ya. Maka ada 3 proses: respon, recovery, dan restore, ya. Di mana ketika terjadi respon, recovery, dan restore, kita harus membentuk yang namanya crisis management, manajemen krisis, tim manajemen krisis, tim keberlangsungan usaha gitu ya. Bagaimana ada task force-nya gitu ya. Maka biasanya ketika terjadi bencana, pemerintah ya membentuk tim krisis, tim manajemen krisis. Ya ada task force-nya. Ya seperti kemarin kasus yang em, pondok pesantren yang ambruk, ya mereka membentuk task force kan sampai sekarang juga ada tendanya gitu ya, tim manajemen krisis di mana mereka melakukan identifikasi gitu ya terhadap jenazah 68 orang gitu ya. Kemudian ada keluarga yang stay di situ untuk mendapatkan update gitu ya pada saat masih terjadi bencana dan setelah pasca bencana masih tetap berlangsung. Nah, kita mulai dengan yang namanya emergency response. Ya, bagaimana merespon? Kita mengidentifikasi gangguan bencana, analisa dampak, BIA, melakukan evakuasi. Ya, evakuasi ada call tree. Makanya ada fungsi yang namanya fungsi komunikasi gitu ya. Kita melakukan call tree, ada fungsi komunikasi, itu part of dari business continuity strategi yang kita mesti miliki gitu ya. Ada call tree. Ya, di ISO-nya pun terkait dengan communication ya ada warning and communication nanti di pasal 84 gitu ya terkait dengan business continuity plan ada warning and communication. Jadi bagaimana melakukan call tree dan eskalasi gangguan gitu, eskalasi bencana gitu ya. Jadi kalau ada bencana apa, dilaporkannya ke siapa. Nah, itu yang harus ada di dalam bagian dari business continuity plan yang nanti kita susun, di mana business continuity plan ini part of dari business continuity strategi, ya, strategi dan solusi tadi. Nah,
Kemudian setelah itu kita menyusun yang namanya business continuity plan-nya. Berbagai cara, ya. Ada plan dalam bentuk lokasi kerja alternatif, alternate site, ada plan dalam bentuk remote working, ada plan dalam bentuk prosedur offline, ya, non-systemic, ada plan dalam bentuk contingency plan, split operation, ya, waktu COVID mungkin kita ngalamin split operation masuk gantian, itu kan split operation gitu ya. Nah, kemudian part of disaster recovery ada perbaikan pemulihan dari sisi teknologi gitu ya, ada DRP yang kita juga harus lakukan gitu ya. Jadi ketika kita bicara business continuity strategi, kita nggak cuma bicara proses bisnis prosedur gitu ya, tapi juga termasuk teknologi yang kita gunakan DRP disaster recovery-nya juga kita harus pikirkan gitu ya. Nah, sehingga kita bisa memastikan bahwa dalam kondisi krisis, recovery bisa dilakukan dalam kondisi minimum operation sampai kondisi krisisnya selesai, kita bisa melakukan kembali ke kondisi normal, back to normal. Ya, makanya nanti ada deaktivasi krisis gitu ya, ada back to normal operation, ada lesson learn yang kita juga harus lakukan. Itu part of restore. Jadi before, ya, di sini before, ya, ketika terjadi bencana atau before, sebelum bencana dan sampai bencana itu terjadi ceder gitu ya. Kemudian recovery ketika, ya, dan future gitu ya. Nanti ketika sudah selesai, kita harus punya sistem restore-nya, deaktivasi krisisnya, lesson learn-nya, sehingga kalau terjadi bencana yang sama kita belajar. Ya, contoh misalnya gara-gara tsunami kita belajar bahwa harus ada area evakuasi. Nah, itu kita belajar. Artinya kita belajar, kita udah prepare gitu ya. Kita udah menyiapkan diri. Ya, gara-gara ada kegagalan dari sisi teknologi, sekarang semua bank diminta punya DC, DRC, dan punya DRC satu lagi gitu ya, yang sifatnya mungkin cloud basis misalnya, atau kita di RC kedua gitu ya. Jadi kalau gagal yang pertama masih ada backup yang satu lagi gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari lesson learn yang kita harus lakukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana ketika terjadi kondisi krisis jangan lupa harus ada crisis management team-nya, task force-nya ya. Itu yang harus dibentuk gitu ya, struktur timnya itu diatur juga di eh, response structure di pasal 842 di ISO 22301 ya, ada response structure-nya ya, eskalasi tim seperti apa, crisis center-nya bagaimana gitu ya. Dan communication itu juga yang paling penting gitu ya, communication. Kenapa ketika ada krisis apa serangan teknologi gitu ya, serangan cyber, perusahaan keuangan A dampaknya nggak signifikan, perusahaan B dampaknya signifikan ya, karena tadi salah satunya adalah komunikasi krisis. During crisis, komunikasi bagaimana kita harus bisa memastikan supaya tidak terjadi apa ya, instability gitu ya, nggak collapse gitu organisasinya. Bapak Ibu ingat kasus Indodax ya beberapa waktu lalu, ya bagaimana responnya dan bagaimana mereka bisa merespon dengan sangat meyakinkan. Yes, betul ada kasus, ada masalah berdampak kepada keberlangsungan bisnis mereka gitu ya. Tapi mereka bisa merespon gitu ya. Mungkin ya paling simpel dibikinin kuis gitu ya, ada apa namanya, giveaway gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari communication, crisis communication yang mereka juga lakukan ya. It's a good things gitu ya. Mungkin kita juga harus pelajari gitu ya, bagaimana tidak kaku gitu ya. Kalau mungkin di pemerintahan kan agak lebih kaku gitu ya. Mungkin atau di beberapa organisasi mungkin lebih eh, kita sedang melakukan perbaikan terhadap sistem kita, that's it gitu ya. Tapi nasabah atau pelanggan atau customer tuh nggak diinfo gitu, perbaikan apa sih, kenapa sih gitu ya. Pokoknya sedang perbaikan titik ya. Tapi ada beberapa entity juga yang misalnya, oke, buat yang bisa menyelesaikan masalah ini, bisa menebak kasus ini, ya mungkin lebih dibikin games gitu ya, lebih ke gamification gitu ya. Jadi ya bisa merespon dengan cara-cara yang beragam gitu ya. Makanya komunikasi internal ya harus jalan di internal organisasi perusahaan, dan komunikasi eksternal juga harus penting, harus dilakukan. Bagaimana melakukan press release, bagaimana memastikan bahwa eh, ya seperti kemarin juga ada kondisi disruption juga katanya gitu ya. Indonesia darurat gitu ya. Nah, terus kemudian ada bagaimana eksternal gitu ya melakukan komunikasi dengan baik gitu ya, dari apakah dari pihak pemerintahan gitu ya, dari legislatif atau eksekutif, atau ya legislatif dan eksekutif gitu ya, melakukan pengendalian dengan baik gitu.
Nah, kemudian dari situ kita membuat BCP, Bapak Ibu ya, dari Business Continuity Strategy kita menyusun BCP ya. BCP itu pertama harus menerapkan dan memelihara struktur ya. Ada bentuk tadi seperti yang saya sampaikan, ada task force gitu ya. Ada biasanya ada Crisis Management Team, CMT gitu ya, atau TMK, Team Management Crisis ya. Itu yang diatur di salah satunya di standar ISO pasal 842 gitu ya, ada response structure. Nah, kalau Bapak Ibu mau pasalnya gitu ya. Kemudian menyediakan rencana dan prosedur untuk mengelola dalam kondisi gangguan, ya. Nah, harus ada business continuity plan-nya. Bagaimana mengelolanya? Business continuity plan-nya ada di 844 gitu ya. Rencana dan prosedur harus digunakan ketika diperlukan untuk mengaktifasi solusi kelangsungan usaha, ya. Kemudian mengidentifikasi dan mendokumentasi rencana dan prosedur berdasarkan strategi dan solusi yang dipilih, ya. Jadi pertama struktur, kemudian komunikasi, ya, komunikasi. Kemudian ada BCP-nya. Ya. Ya, ini yang harus ada di dalam business continuity plan. Jadi apa yang harus dilakukan gitu, harus jelas gitu ya. Karena kalau nggak jelas ya organisasi jadinya nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Ketika kita nggak tahu mesti ngapain kan akhirnya chaos gitu ya. Itu yang terjadi kan. Kalau sudah diarahkan, Bapak Ibu tenang, tidak ada masalah. Pasokan air tetap bisa berjalan, pasokan listrik tetap berjalan gitu ya. Ketika kondisinya seperti itu ya semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Tapi kalau tidak ada informasi apapun, tidak ada BCP-nya, maka orang juga jadi panik gitu ya, jadi khawatir gitu ya. Nah, salah satu di dalam business continuity plan yang harus dilakukan ya setelahnya adalah yang namanya exercise program, Bapak Ibu. Ini yang cukup penting untuk dilakukan oleh organisasi. Apa itu exercise program? Exercise program adalah bagaimana melakukan uji coba, simulasi ya terhadap kondisi-kondisi krisis yang terjadi. Ya, uji coba simulasi terhadap kondisi-kondisi krisis yang terjadi. Coba bayangkan kalau semua ibu-ibu PKK di kelurahan, di kecamatan, semuanya diajarin cara kalau gas ngobos gitu ya, atau gas bocor gitu ya, gas bocor, mereka harus melakukan, atau kalau ada kebakaran dari tabung gas, mereka harus evakuasi seperti apa gitu ya, bukan panik ditendang-tendang, tapi mereka cukup, cukup misalnya tumpukin dengan kaset basah atau baju basah atau handuk basah, semua sudah bisa mati gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari exercise program ya. Jadi ketika terjadi disruption, ya itu disruption simple lah ya, kalau tabung gas meledak atau bocor gitu ya. Ketika terjadi kondisi disruption, kita tahu kita mesti ngapain, kita mesti bertindak seperti apa gitu ya. Ketika misalnya mungkin kita harus nyoba gitu ya sehari bekerja tanpa teknologi atau teknologinya terbatas gitu ya, karena sekarang kita sudah terlalu bergantung kepada teknologi. Nah, itu adalah bagian dari exercise program. Nah, menurut ISO, exercise program yang bisa dilakukan antara lain ada 4 model, 4 cara. Yang pertama, walkthrough, ya, dengan membahas SOP bersama-sama, gitu ya, ketentuan bersama-sama. Kemudian yang kedua dengan melakukan tabletop, ya, kita simulasi tactical, tapi juga hanya on paper, gitu ya. Kemudian bisa dengan functional testing, ya, itulah kenapa Bapak Ibu melakukan apa switch over, switch back, gitu ya. Eh, ITDRP gitu ya, atau juga bisa dengan metode yang terakhir yang paling bagus tentunya full scale ya, simulasi penuh gitu ya. Kita nyoba melakukan simulasi penuh. Kita nyoba betul-betul kalau misalnya ternyata kita melakukan evakuasi kemudian bekerja di alternate site, berapa lama ternyata alternate site itu bisa kita aktifkan untuk kembali bekerja. Nah, itu yang disebut dengan full scale. Jadi misalnya full scale itu kalau di pabrik misalnya Bapak Ibu bisa mencoba menghidupkan beberapa line gitu ya, eh, menyampur merubah gitu ya. Kalau ada satu line tipe A, satu line tipe B, kalau dengan backup plan kalau terjadi kondisi emergency mesin A nggak jalan, kita bisa pindahin ke mesin yang lain gitu ya. Itu yang disebut dengan functional testing dan biasa beberapa functional testing itu bisa menjadi full scale exercise atau operational exercise secara penuh gitu ya. Nah, exercise program ini yang penting dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi bisa bisa melakukan ketika terjadi kondisi emergensi kita sudah nggak panik gitu ya. Ini sama aja kayak misalnya kenapa sih orang-orang di Jepang kan sudah sering gempa gitu ya di Jepang ya. Ada gempa di mana Kobe gitu ya, yang pada tahun 94 dulu ya cukup besar gitu ya. Ya, mereka sering gempa sehingga mereka kalau terjadi gempa mereka udah tahu mereka harus tiarap, harus nunduk gitu ya, harus berlindung di bawah meja gitu ya. Mereka harus memastikan itu. Nah,
itu adalah bagian dari exercise program gitu ya. Jadi orang nggak panik, tapi orang tahu harus berbuat apa gitu ya. Dan kemudian setelah itu orang juga harus tahu bagaimana recovery-nya gitu ya. Makanya simulation-nya harus dilanjutkan bukan hanya dari sisi tadi seperti yang saya sampaikan, bukan hanya di emergency response-nya aja, call tree-nya dijalanin, kita evakuasi, tapi juga bagaimana memastikan setelah dievakuasi kita harus bekerja di alternate site. Setelah evakuasi kita harus bekerja di WFA, work from anywhere gitu ya. Nah, mungkin pada saat evakuasi kita harus pastikan bahwa minimum equipment itu part of BCP gitu ya. Bahwa ketika evakuasi Bapak Ibu harus memastikan, mungkin agak bertentangan dengan prinsip K3 gitu ya. Laptop dibawa, kunci atau apa hard disk eksternal disimpan gitu ya misalnya, atau misalnya handphone harus dipegang gitu ya sehingga jalur komunikasi tetap berjalan ya, mungkin agak bertabrakan dengan K3, prinsip-prinsip K3, tapi part of BCP kita harus tahu apa yang harus kita miliki gitu ya dalam kondisi emergency tadi ya. Ini bagian dari keberlangsungan bisnis gitu ya, bagaimana memastikan keberlangsungan bisnis kalau laptopnya ketinggalan di atas gitu ya dan kebakar gitu ya, kita nggak bisa kerja juga gitu kan. Nah makanya harus dipikir, oh aman, kita punya cloud service, kita punya data bisa di mana aja bisa ditarik, jadi tinggal nanti pada saat melakukan recovery kita tinggal menyiapkan infrastruktur gitu ya, laptopnya kita bisa tarik data di mana aja. Nah itu mungkin salah satu yang harus dipertimbangkan ya. Oke. Nah, pasal berikutnya pasal 9 dan 10 sih simpel ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat pasal 9 itu pasal 86 itu evaluasi, kemudian pasal 9 itu kita harus melakukan audit internal ya sama ya, audit internal, kemudian ada manajemen review gitu ya. Kemudian ada pengendalian ketidaksesuaian atau non-conformities gitu ya, corrective action and non-conformities and corrective action gitu ya. Nah, sehingga ya harus dipastikan, ya ini kalimat penutup Bapak Ibu ya, untuk memastikan keberhasilan BCM atau manajemen keberlangsungan tugas diperlukan keterlibatan dari seluruh pegawai. Karena semua pegawai harus tahu nih cara evakuasinya yang benar seperti apa gitu ya. Karena kalau tidak, maka nanti problemnya adalah mungkin evakuasi berhasil tapi continuity recovery-nya nggak jalan gitu ya. Nah, atau mungkin recovery-nya bisa jalan, tapi evakuasinya nggak berhasil ya, sama aja, bahaya juga gitu ya. Makanya perlu peranan dari floor warden, tim manajemen krisis gitu ya. Dari kalau dari Anda di gedung ya building management gitu ya, semua fungsi harus terlibat gitu ya. Termasuk tadi fungsi media monitoring, fungsi propaganda, bukan propaganda ya, apa komunikasi eksternal gitu ya, menyampaikan berita-berita ke eksternal supaya tidak diserap dengan negatif gitu ya. Nah, itu juga harus dipastikan. Itu yang disebut dengan keterlibatan bahwa PCM atau Business Continuity Management ini bukan cuma risk management gitu ya, bukan cuma teman-teman operation gitu ya, bukan cuma teman-teman yang terkait dengan critical function, tapi juga ya fungsi GA umum, corporate secretary gitu ya, corporate communication gitu ya, ya mereka juga harus terlibat gitu ya, karena mereka yang nanti juga part of HR gitu ya. Dengan HR punya policy work from anywhere aja itu sudah bagian dari business continuity plan yang paling simple gitu yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, sehingga eh, BCM itu important tapi nggak urgent Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah belajar matrix kuadran Roberts Kiyosaki gitu ya. Ini ada Eisenhower matrix gitu ya. Posisi BCM itu di kuadran 2 gitu ya. Not urgent but important gitu ya. Tidak, karena nggak ada kejadian ya, fokus organisasi on daily basis. Tapi begitu terjadi gitu ya, kita harus menentukan ya apa next step yang kita harus lakukan gitu ya. Bagaimana kita bisa merespon insiden ya, gangguan serta melanjutkan operasional ya dalam tingkatan yang dapat diterima. Bagaimana bisnis continuity-nya bisa berjalan gitu ya. Tidak selalu menjadi prioritas yang mendesak ya, keberadaannya sangat penting untuk memastikan ketahanan dan kelangsungan organisasi. Nggak ada dari kita yang ingin terjadi disruption, terjadi bencana, ya. Tapi once ketika terjadi bencana, ada disruption, kita tahu kita mesti ngapain. Nah, itulah yang penting dari sebuah BCM, sehingga memang salah satu klausul terbaiknya di dalam BCM adalah exercise program menurut kami. Ya, exercise program ini menunjukkan bahwa ketika kita punya rencana yang super matang, kalau rencana itu nggak pernah kita coba simulasikan, jalankan, eksekusi,
ya itu cuma jadi rencana, Bapak Ibu. Ya, itu cuma jadi rencana, tidak akan menjadi realisasi apapun. Dan ketika terjadi bencana ya kita cuma panik aja, kita cuma khawatir aja gitu ya. Kita nggak tahu mesti berbuat apa. Gitu. Baik, mungkin itu demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait gambaran BCM. Oh ya, ini ada action plan. So, apa action plan-nya yang harus dilakukan? Yang pertama adalah bikin BIA, menyetujui pendekatan untuk melakukan proses penyusunan BIA. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Ya. Setelah itu menentukan dari BIA itu kita dengan BIA kita menentukan prioritas produk, layanan, ya, ya, dengan keterlibatan dari top management. Ya. Setelah menentukan kegiatan yang diprioritaskan, kita mengidentifikasi sumber daya, dependensi, kemudian building equipment, human resource, gitu ya, teknologi, aplikasi yang digunakan, dan third party yang terlibat di dalamnya. Ya, setelah itu dikonsolidasi hasil BIA-nya, minta approval dari manajemen, kita review, kita bikin BCP, dari BIA tadi kita bikin BCP atau contingency plan, setelah itu harus melakukan simulasi. Ya, simulasi itu yang paling penting, simulasi. Jangan lupa melakukan simulasi. Ya. Nah, BIA ini harus selalu diupdate karena ini sifatnya living document, diperbarui jika ada produk baru, layanan baru, kalau ada perubahan proses bisnis, perubahan teknologi, ya, ada hasil simulasi atau hasil audit yang menunjukkan adanya gap, ya, BIA ini harus selalu diupdate. Jadi memang sifatnya living document. Ya. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Bagaimana ini teknisnya ya Pak Sandi? Apakah kita langsung menjawab di kolom chat atau Ya, baik. Makasih banyak Pak Eri atas materinya. Ini ternyata sudah banyak sekali Pak Eri pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan peserta webinar. Mau langsung kita jawab aja mungkin Pak Eri dari yang pertama ada dari Bu Leni Harahap, Pak Eri. Oke, kita mulai aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Pertama dari Bu Leni Harahap, siang Pak Eri, saya ingin bertanya, bagaimana BCMS dapat membantu eksportir pertanian mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi internasional saat terjadi gangguan operasional di fasilitas mereka di karantina? Apa indikator utama keberhasilan penerapan BCMS dalam menjaga kelancaran proses ekspor komoditas pertanian beresiko tinggi? Mungkin boleh Pak Eri untuk bantu ya menjawab baik. dari Terima kasih Bu pertanyaan-pertanyaan. Leni. Sepertinya sih eh, konteks BCM-nya agak kurang pas nih ya, menurut kami ya. BCM di ISO 22301 itu berbicara bagaimana keberlangsungan operasional, ya tentu kita harus menyusun biaya dulu gitu ya, business impact analisisnya dulu. Apakah pertanyaannya misalnya terkait dengan kepatuhan ini sudah Ibu identifikasi gitu ya, karena ada beberapa organisasi yang memang memiliki dampak kepatuhan ini part of proses bisnis critical. Jadi fungsi compliance itu menjadi proses bisnis yang kritikal karena tanpa ada compliance approval, ya mereka nggak bisa berbisnis gitu ya, mereka tidak bisa melakukan usaha, sehingga proses compliance itu harus dipulihkan segera gitu ya. Tapi memang kalau pertanyaannya ini lebih ke strategik gitu kali ya, mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi internasional saat terjadi gangguan operasional di fasilitas kami di karantina, ya tentu pertanyaannya eh, gangguan apa gitu ya, fasilitas apa yang terganggu, dan bagaimana fasilitas itu sesuai atau comply terhadap regulasi yang disepakati. Mungkin itu yang harus diidentifikasi dulu di dalam BCP. Jadi eh, mungkin saya tidak ahli di bidang pertanian gitu ya, tapi em, kita harus identifikasi dulu pertama business impact analisisnya, yang kedua kita dari business impact analysis itu baru kita menyusun BCP-nya gitu ya. Jadi bukan kita serta-merta bikin BCP, ternyata proses bisnis yang kita bikinin BCP itu nggak kritikal gitu ya, nggak perlu dipulihkan dalam waktu yang segera gitu ya. Mungkin recovery time objektif atau mean time maximum tolerable period of disruption-nya lebih dari 2 minggu. Nah, berarti kan proses bisnisnya sebenarnya tidak perlu dipulihkan dengan menggunakan BCP, dengan menggunakan apa tadi alternate site, kemudian metode-metode yang disepakati gitu. Nah, itu kira-kira jawabannya ya Bu Leni ya. Mungkin indikator apa dari eh, indikator utama keberhasilan penerapan BCM dalam menjaga kelancaran proses ekspor komoditas? Sebenarnya ya indikator utama keberhasilan BCM-nya adalah bagaimana melihat maksimum tolerable period of disruption-nya tidak ada yang dilanggar. Itu indikator utama. Jadi kalau bicara mengenai business continuity management, ya based on ISO 22301, kita melihat lebih kepada indikator risiko operasional. Kita nggak melihat risiko yang lain.
gitu ya. Karena dari risiko operasional nanti bisa terdampak risiko reputasi gitu ya, risiko finansial gitu ya, itu akan muncul. Nah, tapi kita mau menjaga dari sisi risiko operasionalnya. Jadi memang ada keterbatasan nih, Ibu Leni. Jadi bagaimana risiko operasional ini bisa dijaga? Makanya tadi dengan melakukan evaluasi terkait dengan maximum tolerable period of disruption atau maximum allowable outage gitu ya, memastikan bahwa operasional proses bisnisnya tetap bisa dijalankan sesuai dengan SLA yang disepakati. Ya, sesuai dengan SLA yang disepakati. Baik, itu kira-kira mungkin gambarannya, Ibu Leni. Semoga terjawab. Ada lagi, Pak Sandi? Ada lagi Baik, ya sebenarnya. terima kasih Pak Eri. Bagaimana Bu Leni? Harapannya sudah terjawab ya untuk pertanyaannya dan juga jawaban dari Pak Eri. Baik, izin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dengan Pak Usman. Beliau bertanya, apakah BCM 22301 ini beririsan dengan OHSMS atau HSE 45001? Karena menurut saya ada banyak kemiripan, sehingga apakah kalau implementasi BCM juga berarti implementasi OHSMS? Kemudian pertanyaan kedua, Pak, apakah fungsi atau departemen BCM bisa dipisahkan dengan fungsi DRP? Karena BCM lebih di manajemen dan DRP lebih di IT. Atau lebih baik digabung jadi satu departemen? Atau bagusnya memang dipisah? Dan kalau dipisah, bagaimana hubungan kerjanya? Mungkin boleh dibantu menjawab, Pak Eri, pertanyaan Yes, dari Pak betul Usman. sekali, Pak Usman. Berarti Pak Usman udah aware sekali dengan BCM ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, kami sampaikan di awal ya, ketika kita merespon terjadinya bencana atau disruption apapun, ya, kalau disruptionnya sifatnya fisik, yes Pak, jawabannya dengan ISO 45001 salah satunya Pak. Kita punya ERP gitu ya, kita punya Emergency Response Plan, kita punya HIRA DC gitu mungkin ya kalau di ISO 45001. Tapi kalau misalnya bencananya ini bencana teknologi kan ISO 45001 nggak menjawab ya Pak ya, tidak memberikan solusi gitu ya. Jadi memang tergantung kategori disruption-nya Pak. Makanya kita harus mengidentifikasi namanya risk assessment gitu ya. Makanya di dalam pasal 8.2 terkait dengan BIA, kita juga harus mengidentifikasi potensi-potensi risiko bencana kita tuh apa. Apakah bencananya semuanya fisik, natural disaster gitu ya, atau bencana-bencana itu ada yang kategori lain gitu ya, seperti tadi bencana gangguan teknologi gitu ya. Tapi betul kalau memang bencananya sifatnya fisik yang bisa dijawab dengan K3 dengan ISO 45001 dengan Occupational Health and Safety, ya tentu itu bisa menjadi solusi Pak gitu ya. Memang betul banyak kemiripan gitu ya. Nah, apakah fungsi atau departemen BCM bisa dipisahkan dengan fungsi DRP gitu ya? Karena DRP ini kan lebih ke IT. Ya kembali lagi Pak, relatif gitu ya. Kalau misalnya ada di beberapa organisasi klien kami ya, BCM itu membawa DRP, Pak. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Tetapi ada beberapa perusahaan yang lain yang BCM dengan DRP itu dipisahkan. Ya, kembali lagi teknis nomenklatur dari organisasinya, dari kelembagaannya sih memang, Pak. Jadi, eh, apakah baiknya disatukan atau dipisahkan? Kalau menurut kami harusnya sih baiknya tentu disatukan karena semua BCM ini kan harusnya bisa menangani berbagai jenis disruption gitu ya, bukan cuma disruption yang sifatnya physical gitu ya, natural disaster gitu ya. Kalau memang mau dipisahkan ya berarti mungkin ya dipisahkan semua. Jadi BCM ini sifatnya task force gitu ya. Mungkin ada dirijennya, ada koordinatornya fungsi apakah mungkin dari risk management gitu sebagai dirijen ya, tapi tentu fungsi K3-nya mungkin ada di fungsi general affair atau fungsi umum atau fungsi K3 khusus dan fungsi terkait dengan IT-nya mungkin di RP-nya ada di IT gitu ya. Jadi nanti ketika terjadi bencana nanti task force ini yang bergerak gitu ya, satu fungsi fungsi satuan khusus lah ya, satgas gitu ya, satuan tugas gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Hubungan kerjanya ya eh, kembali Pak, namanya ketika terjadi kondisi krisis itu harus ada satu komando Pak. Jadi izin hubungan kerjanya tentu tetap fungsi BCM ini harus sebagai komando panglima komandonya lah ya. Komandonya satu 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 komando Pak. Jadi ketika terjadi em, evakuasi ya teman-teman BCM mengelit dengan bantuan tadi teman-teman K3 misalnya atau teman-teman khusus yang terkait dengan evacuation gitu ya. Eh, tapi nanti ketika melakukan recovery ya komandonya dengan teman-teman BCM dengan teman-teman recovery misalnya terkait dengan teknologi ya IT DRP dengan teman-teman IT gitu ya. Teman-teman K3 sudah nggak involve lagi karena evakuasinya sudah dilakukan gitu ya. Jadi kembali lagi memang eh, mungkin
eh, ketika ada satu fungsi BCM khusus dedicated, ya tentu kalau bisa memang end to end gitu ya. Dia menguasai bukan hanya dari sisi operasional aja gitu ya, kerja proses bisnis saja, tapi juga dari sisi teknologi tentu akan jauh lebih bagus gitu ya. Tapi kalau tidak bisa ya mungkin ya bisa dilakukan dengan tadi dengan organization yang sifatnya task force tadi ada satuan tugasnya bisa dilakukan dengan matrix tadi gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Eri. Ini ada ternyata ada lanjutan Pak Eri dari Pak Usman. Beliau bertanya lagi dengan pertanyaan yang kurang lebih sama. Beliau bertanya, saya beberapa kali baca konsep RPO, namun masih suka hilang konsepnya karena kan RPO satuannya waktu, tapi yang dihitung jumlah data yang dapat ditoleransi hilang. Ini bagaimana hitungnya ya untuk menilai jumlah data hilang ke satuan waktu. Mungkin ini boleh dibantu Pak Eri untuk Ya, menjawab. ketika kita bicara recovery point objektif, ya tentu kita bicara sampai di mana data itu bisa di-recover. Ya, tentu itu adalah cost atau potential business loss yang kita harus pertimbangkan di dalam analisa risiko kita, gitu ya. Jadi memang harus dihitung sih memang berapa banyak data loss yang kita bisa berdampak dan kerugiannya seperti apa. Ya, itulah yang disebut dengan RPO, Pak. Jadi di titik mana kita bisa melakukan recovery berapa banyak data. Nah, nanti bisa lakukan pembuktiannya dengan melakukan forensic audit gitu kan, dengan melakukan forensic investigation gitu untuk membuktikan misalnya ada orang nasabah merasa bahwa dia sudah menyimpan uang 500.000 ketika disaster terjadi gitu ya. Sedangkan data kita nggak merekam itu gitu ya. Nah, nanti kita melakukan audit forensik gitu ya, melakukan pengecekan gitu ya. Kalau ternyata memang bisa dibuktikan, ya berarti ya memang itu adalah kerugian yang harus bisa dibuktikan gitu ya karena tidak tercatat tetapi ternyata ya kita harus atau mungkin memang ada manipulasi dan lain sebagainya kita nggak tahu juga ya tapi ketika dari hasil audit forensik membuktikan bahwa memang proses itu dilakukan ya kerugian yang muncul harus dipertanggungjawabkan gitu ya itu yang disebut dengan prinsipnya RPO ya ketika kita tahu di mana poin objektif waktu masalah itu terjadi ya eh, kalau makanya pencatatan CCTV ini hubungannya dengan keamanan cyber salah satunya dengan tata kelola TI gitu ya makanya kenapa sih kok orang ngeributin CCTV-nya, jamnya harus akurat ya, servernya, NTP-nya juga harus dijalanin ya, gitu ya. Ya karena memang ya ada tadi, ada satuan waktu yang menunjukkan di mana kita punya backup data misalnya di setiap 10 menit, ya database server kita juga mencatat waktu yang tepat gitu, waktu yang sama gitu, dengan tanggal transaksi yang dilakukan oleh nasabah misalnya gitu. Nah itulah bagian dari RPO, Pak. Ya, semoga menjawab, Pak Usman. Baik, terima kasih Berapa banyak. yang bisa ditoleransi? Itu relatif sih. Itu relatif ya. Kalau dari regulator nggak ada ketentuan ya kita harus menyepakati sendiri sih ya. Tentu ya kebanyakan organisasi kalau ditanya ya harusnya zero tolerance Pak. Ya harusnya kita itu ada yang sifatnya akumulasi ya apa rutin gitu ya, jalan terus gitu ya. Ya, silakan Pak Sandi. Baik, terima kasih banyak Pak Eri. Ini dari Pak Usman udah mengucapkan terima kasih dan juga Bu Leni mengucapkan terima kasih atas jawaban dari Pak Eri. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan terakhir Pak Eri dari Pak Lukas Lumban Tobing. Ini kalau saya baca dan saya bisa simpulkan bahwa beliau mempertanyakan bagaimana BCMS yang baik dalam industri perkebunan kelapa sawit nih Pak Eri. Karena di dalamnya, di dalam industri kelapa sawit yang bergantung pada IT sistem seperti komunikasi terganggu dapat menuntut klaim akibat serangan cyber. Mungkin boleh dibantu Pak Eri untuk BCMS di industri kelapa sawit. Sebentar, tadi agak terputus saya baca dulu ya. Oke, siap Pak Eri. Bagaimana BCM yang baik dalam konteks sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sangat bergantung pada IT system, gitu ya. Komunikasi dengan customer dapat menuntut klaim akibat serangan cyber. Selain tentu risiko terkait lapangan seperti kebakaran atau serangan. Ya, solusinya tentu pertama harus bikin BIA dulu, Pak. Karena tanpa bikin BIA ya tentu kita nggak bisa identifikasi dulu ya. Jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa baseline dari implementasi BCM adalah Business Impact Analysis. Bagaimana kita menyusun Business Impact Analysis, bagaimana kita mengidentifikasi proses bisnis kita dan menentukan kritikalitasnya. Menurut
Bapak kritikal, menurut kami belum tentu kritikal. Menurut customer kritikal atau menurut stakeholders kita kritikal, menurut kita juga enggak. Nah, sehingga pada saat kita bikin business impact analysis ini, kita harus betul-betul mempertimbangkan tadi. Jadi makanya tools ketika menyusun business impact analysis itu ada beberapa cara gitu ya. Menurut ISO 22317 disampaikan tadi di ya di slide tadi saya juga sudah sampaikan. Ada beberapa cara gitu ya dalam menyusun terkait dengan business impact analysis. Kita bisa dengan data, bisa dengan wawancara, bisa dengan survei, bisa dengan workshop, dan tentu lebih baik kalau semuanya dilakukan. Jadi misalnya, menurut pelanggan nggak kritikal, tapi menurut OJK kritikal. Menurut customer kita nggak kritikal, tapi menurut customer kita dari negara Z kritikal, gitu ya. Nah, tentu kita harus mengidentifikasi itu, dampak itu, gitu ya. Nah, kita melihat dampak kalau Bapak Ibu tidak ingin bikin biayanya terlalu detail, ya Bapak Ibu harus melihat dampak terburuknya, gitu ya. Dampak terburuknya, misalnya nggak semua ada customer yang sifatnya retail, ya, ada customer yang sifatnya corporation. Customer yang sifatnya retail, kita mau kena serangan cyber, kita nggak kena serangan cyber, mereka nggak peduli, mereka bisnis retail, gitu ya. Sedangkan kalau corporation, mereka cuma mau communication-nya via teknologi. Ada jalur komunikasi pakai pakai transmisi tertentu misalnya. Jadi ketika jalur komunikasinya terkendala, ya kita harus identifikasi sebagai BIA di dalam BIA gitu ya, bahwa jalur komunikasi ini harus ada harus ada RTO-nya, harus ada MAO-nya, maximal allowable outage-nya, harus ada tadi penentuan facility-nya gitu ya, building equipment, teknologi, kemudian third party segala macam itu kita harus identifikasi gitu ya. Untuk proses pemulihan ya harus ada BCP-nya gitu, harus ada business continuity plan-nya. Karena kalau nggak ada business continuity plan-nya, ya akhirnya kita nggak bisa mencari solusinya gitu ya. Nah, dalam konteks yang tadi ya, jadi eh, kalau ditanya dalam industri, dalam komunikasi berarti ya proses bisnis komunikasinya yang harus diidentifikasi gitu ya. Kalau saya lihat ya proses bisnis komunikasinya, apakah kita punya beberapa jalur, kita punya backup jalur gitu ya untuk memastikan komunikasinya berjalan atau enggak. Ini kan sama sama seperti kenapa sih di kantor harus ada genset, sedangkan di rumah nggak ada genset? Tergantung Bapak Ibu. Kalau di rumah Bapak Ibu ngerawat orang tua yang pakai alat bantu, ya, kalau mati lampu, ya meninggal dampaknya. Makanya alat bantu itu harus ada gensetnya, gitu ya, harus ada backup power supply-nya, gitu ya. Bukan berarti terus setiap rumah harus ada backup power supply-nya, enggak juga, gitu ya. Tergantung. Kalau misalnya di rumah yang nggak ada anak kecil, isi orang dewasa, mungkin nyalain pakai lampu emergency cukup kok, merasa nyaman-nyaman aja, gitu. Nah, makanya kembali lagi eh, risiko itu kan based on appetite ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada ya appetite ini bisa diseragamkan dengan adanya regulator gitu ya, dengan adanya SRO gitu ya. Jadi ya menyamakan persepsi itu makanya makanya ada apa asosiasi biasanya ya sehingga yang menggabungkan appetite appetite supaya similar gitu ya supaya mendekati sama gitu ya makanya ada biasa tergabung di asosiasi-asosiasi sehingga asosiasi itu punya kesepakatan apa ya agreement lah ya eh, kesepakatan bersama gitu ya kesepakatan bersama apakah itu yang benar belum tentu juga tapi itu kesepakatan bersama. Ya, kira-kira itu sih Bapak Ibu semoga menjawab lah ya. Jadi kembali lagi bahwa BIA ini ya terkait dengan proses bisnis. Jadi kita harus identifikasi proses bisnisnya dengan benar dulu gitu ya. Mau di industri kelapa sawit, mau di industri keuangan, mau di industri manufaktur, mau di industri apapun ya. Apa proses bisnis yang kritikal yang kita harus pastikan bisa berjalan gitu ya. Contoh misalnya juga misalnya komunikasi lah ya. Tadi Bapak ditampaikan kan mengenai masalah komunikasi. Berarti apakah Bapak punya backup gitu ya? Kalau misalnya jaringan internet atau jaringan komunikasi mati, mungkin backupnya beberapa waktu lalu kan kalau nggak salah Starlink udah masuk ke Indonesia gitu. Mungkin backupnya dengan menggunakan Starlink atau mungkin Bapak Ibu bisa kerjasama tuh salah satu bank di Indonesia kan punya satelit, mungkin bisa bisa kerjasama sebagai jalur komunikasi juga gitu ya. Saya nggak tahu apakah memungkinkan atau nggak, tapi kalau sesama eh, organisasi pemerintah sepertinya mereka ada sih. Mereka kayaknya mereka ada menjalin kerjasama, menjajaki lah ya. Ada penjajakan kerjasama tersebut bisa dilakukan. Demikian, Bapak Ibu, semoga terjawab. Baik, terima kasih banyak Pak Eri atas jawabannya dan harapannya Pak Lukas dan juga tadi beberapa rekan-rekan yang sudah melakukan pertanyaan
sudah terjawab semua oleh Pak Eri ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktunya. Harapannya eh, materi ini udah bisa Bapak dan Ibu semua terapkan di organisasi dan kami Robert and Associates mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah kita lakukan dari jam 2 siang ini sampai jam 4 sore. Semoga materinya bermanfaat bagi organisasi Bapak dan Ibu semuanya dan juga untuk keseharian Bapak dan Ibu semuanya. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya.